Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Bapak Ibu berada, pagi hari ini alhamdulillah kita lanjutkan kembali di mata kuliah kita di Sekolah Fikih Live ini, mata kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Hari ini insya Allah kita sudah sampai di karya tafsir oleh ulama Nusantara begitu. Nah, sudah ada Ustadz kita, dosen kita, guru kita, Ustadz Ahmad Sarawat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah khair. Baik Ustadz, kita sudah sampai lumayan jauh nih Ustadz. Kita sudah sampai di karya-karya tafsir oleh ulama Nusantara begitu. Karena selama ini kan kita bicara tafsir itu kebanyakan tafsir dari luar negeri. Tafsir bahasa Arab. Dan biasanya para pemirsa kita tuh langsung nanya, terus yang bahasa Indonesia bagaimana? Ada apa enggak? Ya kan biasanya kita bicara tentang ada terjemahan atau tidak ya. Nah, sebenarnya kita yang orang Indonesia ini punya juga para ulama yang punya karya-karya tafsir dalam bahasa Indonesia. Jadi episode ini kita akan bahas tentang tafsir karya ulama Nusantara. Gitu. Khusus untuk karya ulama Nusantara tidak kalah juga, kira-kira begitu Ustaz ya? Iya. Baik Ustaz. Kalau kita beralih ke buku PDF yang sudah ditulis Ustaz ini Ustaz. Yeah. Kita lihat dulu di daftar isinya, sudah ada muqaddimah di sana, kemudian ada tafsir tahlili, ya, contoh-contoh karya tafsir ulama Nusantara yang sistematikanya itu tahlili begitu. Kemudian yang ijmali nanti contohnya banyak sekali Ustaz. Masya Allah. Banyak sekali ternyata contoh kitab tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara begitu Ustaz. Kita masuk ke muqaddimahnya Ustaz. Baik. Saya bacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang pengamatan penulis setidaknya ada 20-an lebih kitab tafsir buah pena dan karya anak bangsa. Karya-karya ini sedemikian fenomenal lantaran beberapa alasan ya. Pertama, bahwa bermunculannya kitab tafsir karya ulama Nusantara membuktikan bahwa tradisi keilmuan di Nusantara ternyata cukup berkembang. Tidak ketinggalan dibandingkan dengan para ulama di Timur Tengah, tempat sumbernya agama Islam. Yeah. Itu pertama. Yang kedua, selain itu bermunculannya karya tafsir asli karya bangsa Indonesia menunjukkan minat dan kebutuhan bangsa Indonesia yang cukup tinggi untuk mempelajari Al-Quran. Tidaklah suatu kitab tafsir disusun kecuali adanya kebutuhan dari masyarakat tempat di mana penyusunnya bermasyarakat. Yeah. Dari 20-an lebih karya-karya itu, penulis memilahnya menjadi dua kategori, yaitu yang disusun berdasarkan sistematika penyajian yang komplit, lengkap dan mendalam, atau yang disebut juga dengan metode tahlili. Ini beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas agak detail ini saja tentang sistematika penyajian kitab tafsir. Dan sebagian lainnya menggunakan sistematika ijmali atau global saja begitu. Baik, tafadhol Ustaz nih. Ya, jadi gini, problematika kita dalam memahami Al-Quran itu kan adalah kuncinya itu di tafsir. Bukan diterjemah, karena kalau diterjemah itu ya sebagaimana sudah sering kita bicarakan, terjemah itu punya masalah yang cukup banyak karena dia dikasih ruang yang sangat sedikit, ya kan, sementara harus menjelaskan begitu banyak hal, maka jawabannya adalah tafsir. Nah, tafsir juga punya masalah lagi. Kenapa? Karena selama ini kalau kita bahas tafsir mulai dari awal-awal ya, dari corak tafsir, ada tafsir yang sebutlah misalnya di awal-awal kita bicara tentang tafsir bil ma'thur, kemudian tafsir bil ra'yi, kemudian nanti ada metodologi penyajian tafsir itu ada yang ijmali, tahlili, maudhu'i dan sebagainya. Hampir semuanya itu contohnya adalah tafsir-tafsir yang berbahasa Arab. Gitu kan? Problematika terbesar kita justru begini, kita orang Indonesia bukan mayoritas sih, seluruhnya itu tidak bisa bahasa Arab. Seluruhnya. Kita bangsa Indonesia berapa jumlahnya sekarang? 270 juta ya, 270-an juta. Itu tidak ada yang bisa bahasa Arab. Bersama dengan 1.200 sampai 1.300 umat Islam sedunia itu nggak bisa bahasa Arab. Jadi kalau saya bikin hitung-hitungan kan begini. Jumlah umat Islam sedunia sekarang itu ada sekitar 1,5, 1,6 miliar. Nah, jumlah umat Islam yang bisa bahasa Arab, yang mereka tinggal di negara Arab bahasanya gitu ya,
itu cuma 300-an juta. Saudi, Mesir, Irak, Iran gitu ya. Pokoknya wilayah-wilayah Timur Tengah lah begitu, negara-negara Teluk termasuk Syria, Kuwait, Qatar gitu ya. Itu kalau dikumpulkan semua masyarakat di situ, di sensus gitu, jumlahnya tuh nggak sampai 300 juta. Dibandingkan dengan tadi berapa jumlah umat Islam? 1,5 miliar. 1,6, 1,5 lah bahasa yang gampangnya ya. 1,5 itu cuma 300 juta. Dari 1.500 juta, itu cuma 300 juta yang bisa bahasa Arab. Yang 1.200 juta lagi, 1,2 M loh itu gede banget. Itu pada nggak bisa bahasa Arab, termasuk kita nih orang Indonesia. Jadi apalah gunanya kita ngomongin tafsir panjang lebar dari kemarin-kemarin itu, kalau ternyata kesimpulannya mereka nggak ada yang bisa baca juga kitab tafsir itu. Oke, kita di dunia ini sekarang punya Maktabah Syamilah yang bisa di-download gratis dan sebagainya. Ada ribuan kitab tafsir di situ kan. Ya bukan hanya tafsir, ya ada fikih, ada usul fikih, ada segala macam. Pokoknya ribuan lah. Namanya juga Maktabah Syamilah. Gratis pula. Tinggal download, tinggal install gitu ya. Selesai gitu. Tapi problematika yang paling dasar nggak kejawab. Ada terjemahannya nggak Ustaz? Gitu kan. Nah kenapa kita nggak ngomongin terjemahan? Begini, menerjemahkan itu bukan masalah perkara sederhana. Tidak seperti kita nonton TV atau nonton film. Ustadz Wildan mungkin nggak terlalu suka ya kalau drama Korea itu, suka nggak drama Korea? Nggak terlalu suka ya. Tapi kalau Jackie Chan suka ya, nonton Jackie Chan. Kalau nonton film Jackie Chan, paham nggak kira-kira? Dia tuh bahasanya bahasa Kanton loh, bahasa Hong Kong gitu kan, atau kadang-kadang didubbing bahasa Inggris. Paham nggak kira-kira? Nggak paham sama sekali, Seth. Kecuali ada subtitlenya. Ada subtitle. Nah, film-film itu kalau dia pakai bahasa asing, itu bisa dengan mudah gitu ya, kita pahami sebagai orang Indonesia. Asalkan ada subtitle. Kadang-kadang didubbing, ya kan? Didubbing, maksudnya sudah ada sulis suara. Jadi Jackie Chan tapi ngomong bahasa Indonesia, gitu kan? Nah, kalau film itu ngedubbing, ya, mensulis suara atau katakanlah dikasih subtitle, itu sederhana. Sederhana. Kenapa? Karena bahasa yang mereka gunakan itu bahasa yang memang keseharian di zaman kita sekarang. Tapi akan menjadi sulit ketika bahasa yang diterjemahkan itu bahasa Al-Quran. Atau bahasa yang sifatnya agak teknis sekali, sebuah cabang keilmuan tertentu yang bahasanya aneh-aneh gitu. Maksudnya istilahnya itu nggak semua orang bisa paham, ya kan? Nah, kitab tafsir itu termasuk bahasa tinggi, sebuah cabang ilmu yang mendalam, yang orang nggak bisa tiba-tiba, orang awam ya kayak kita ini langsung baca, langsung paham tuh nggak bisa gitu. Artinya dia harus punya latar belakang pendidikan dalam bidang itu dulu, baru kemudian dia memahami. Gampangnya gini deh, kuliah di Fakultas Kedokteran. Kan ada buku-buku textbooknya itu, ya kan? Textbook kedokteran. Berbahasa Indonesia, tapi kalau bukan mahasiswa kedokteran yang baca itu, kan nggak paham-paham juga. Ya kan? Atau buku manual untuk katakanlah mesin gitu misalnya. Ini ada mesinnya, ada manualnya. Bahasanya itu bahasa tentang mesin itu kan. Nah kalau orang nggak punya latar belakang tentang permesinan, walaupun buku manualnya itu adalah buku yang berbahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Indonesia itu kan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Tapi ini kan istilahnya secara teknis, nggak mudah kan? Nah, kitab-kitab tafsir itu juga begitu. Itu adalah mewakili sebuah keilmuan yang tinggi, yang khusus gitu. Dia berbahasa Arab dan mewakili itu. Nggak semua orang Arab pun baca kitab tafsir itu paham. Oke? Nah, sekarang bagaimana kemudian kitab tafsir yang nggak semua orang Arab itu paham, kemudian ditranslate begitu saja ke dalam bahasa Indonesia oleh orang yang nggak pernah belajar tafsir, dan juga belum tentu kemampuan bahasa Arab Indonesianya itu bagus gitu kan. Nah itu yang jadi problematika kita sekarang tuh itu di sini sebenarnya, ya kan. Oleh karena itulah maka jalan keluar yang selalu saya kasih solusinya adalah baca tafsir karya anak bangsa. Nah gitu. Ada Buya Hamka, ada Pak Quraish Shihab gitu ya, dan yang ini yang mau kita bahas semua nih. Kenapa kita bicara tentang tafsir karya anak bangsa atau tafsir karya ulama Nusantara? Karena mereka orang Indonesia, tapi ngerti ilmu tafsir dan berbicaranya itu kepada orang kita yang memang dari awal kurang mendalami hal-hal seperti itu kan. Maka dengan bahasa yang lebih ya bilisannya qaumihi, nah gitu kan. Para nabi dan rasul itu tidak diutus kecuali dengan bahasa mereka. Nah maka yang paling mudah itu adalah membahasakan tafsir itu dengan bahasanya kaumnya, gitu kan. Nah, ya kita bahas insya Allah hari ini tentang tafsir karya ulama Nusantara.
Ya itu saya kira sebagai mukaddimah gitu ya kira-kira. Artinya begini Ustaz ya, ketika kita bicara atau baca kitab tafsir karya anak bangsa yang berbahasa Indonesia, itu sebenarnya kita potong kompas. Ya. Daripada kita harus baca tafsir yang bahasa Arab, belajar bahasa Arabnya dulu lama, belum ngerti-ngerti juga gitu. Apalagi terus masuk ke baca kitab tafsirnya. Ada istilah-istilah yang rumit tadi itu yang itu khusus untuk orang-orang yang expert tuh gitu kira-kira. Itu jadi berjenjang-jenjang, berlapis-lapis sekali kalau kita baca kitab tafsir bahasa Arab begitu. Maka untung ada para ulama yang Masya Allah lagi-lagi para ulama menjadi jembatan kita untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Di antaranya ulama-ulama ahli tafsir yang menulis kitab tafsir dalam bahasa kita ini. Nah kalau kita lihat kan tadi Ustadz menyebut ada angka 20-an lebih karya tafsir oleh ulama Nusantara ini. Kalau dikelompokkan begitu Ustaz, ini kira-kira banyak yang tahlilinya kah atau yang ijmalinya kah begitu secara sistem penyajian gitu. Ya pasti tahlil itu sedikit lah ya. Sedikit. Karena kan detail, dalam gitu ya. Enggak semua ulama kita itu berkesempatan untuk menuliskan sedalam itu. Kebanyakannya ya yang sifatnya ijmali, yang ringkas gitu kan. Karena juga biasanya digunakan untuk mengajar di pesantren, di majelis taklim dan sebagainya. Yang ya satu ayat tuh ya nggak usah dibahas terlalu dalam, ya kan singkat-singkat saja. Memang niatnya untuk memudahkan begitu. Niatnya memang memudahkan. Nanti kalau dia bahas lagi kayak Mafatihul Ghaib gitu misalnya kan, yang kemana-mana itu, wah nggak nyambung lagi nanti. Ya. Jadi memang karya yang sifatnya tahlili itu jarang gitu ya. Sedangkan yang sifatnya ijmali, yang ringkas, padat, singkat itu, nah itu cukup banyak itu diproduksi atau dilahirkan oleh para ulama di kita. Yang tahlil itu cuma 2 aja sih kalau menurut saya, yang kelihatan nyata bisa kita beli di toko buku dan sebagainya gitu ya. Belum ada lagi selain dari yang 2 itu. Kalau yang sifatnya tahlili gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya ijmali banyak. Saya menyebutnya aja sampai 20 gitu bahkan gitu. Baik. Yang tahlili hanya 2. Kita bahas dulu berarti yang tahlili yang sedikit dulu nih maksudnya. Ini tafsir tahlili. 2 diantaranya bersistematika tahlili. Jadi dari 20-an karya tafsir para ulama Nusantara itu 2 diantaranya ini yang bersistematika tahlili itu hanya 2 gitu. Sedangkan sisanya merupakan tafsir bersistematika ijmali. Kitab tafsir lengkap 30 juz dan berbahasa Indonesia yang berupa tafsir tahlili adalah tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Ini yang pertama kita bahas dulu tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka Ustaz. Tafsir karya Buya Hamka ini terbit pertama kali di tahun 1968. Masya Allah Ustaz. Hamka adalah singkatan dari nama aslinya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 bertepatan dengan 14 Muharram 1326 Hijriah di kampung, ini bacanya bagaimana Ustaz? Nggak tahu saya juga baca gimana. Molek jauh. Orang Padang lah. Orang Padang nih. Ini mohon maaf kalau kami keliru dalam membacanya ini. Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Nama tafsir Al-Azhar itu sendiri diambil dari nama masjid yang beliau imami, yaitu Masjid Agung Al-Azhar yang berlokasi di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta. Hamka memulai tafsir Al-Azharnya dengan surah Al-Mu'minun karena beranggapan mungkin beliau tidak sempat menyertakan ulasan lengkap terhadap tafsiran tersebut semasa hayatnya. Penulisan tersebut bermula melalui kuliah subuh yang disampaikan oleh Hamka di Masjid Al-Azhar dan diterbitkan dalam majalah Panji Masyarakat. Itu memang majalahnya beliau, ya Panji Masyarakat. Itu punya beliau juga. Jadi punya masjid, punya pengajian tafsir, punya majalah. Jadi itu mirip dengan Al-Manar. Al-Manar dia punya majalah Al-Manar, kemudian ada kolom untuk tafsir gitu kan, Rasyid Ridho gitu ya, menuliskan di situ. Ya, tapi Al-Manarnya ini menarik kalau Al-Manar kan. Jadi yang nulis itu Rasyid Ridho, tapi majalahnya punya Muhammad Abduh gitu kan. Nah, kalau ini yang punya Buya Hamka. Ya, masjidnya juga yang ngimami Buya Hamka dan beliau ngajar juga di situ dan punya majalah Panji Mas, ya kemudian dimasukkanlah di situ sebagai artikel atau rubrik gitu ya.
Kuliah tersebut berlanjut sampai terjadi kekacauan politik di mana masjid tersebut telah dituduh sebagai sarang neo-masyumi dan hamkahisme. Ini ada intrik-intrik politik gitu ya. Akibat dari tuduhan tersebut, penerbit Panji Masyarakat diharamkan penerbitannya dan Hamka sendiri terpaksa mendekam dalam penjara di masa itu. Jadi nanti menariknya adalah penyelesaiannya itu malah di dalam penjara ya. Jadi silakan dibaca dulu Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ditulis dalam 30 jilid dan pada bagian akhir setiap jilid Hamka mencatatkan tempat jilid tersebut ditulis. Keren sekali ini, Zat. Ini sebagai apa namanya? Saya punya ini nih, aslinya ya. Jadi ini terbitan aslinya. Ini saya kemana kameranya, sinilah ya. Ini juz ke XV berapa? 15 ya. Huruf Romawi. 15 betul. Romawi. Saya agak mikir tadi. Jilid 15. Saya punya kayak gini, ini warisan dari orang tua saya. Tapi memang sudah banyak yang pada sudah pada brodol juga ya kan. Dan bukunya ini kertas yang lama banget, jadul banget ya. Kitab kuning begitu. Betul-betul kitab kuning gitu kan. Nah, ini cetakan ketiga tahun 1982. Cetakan ketiga gitu kan. Dan ini yang menerbitkan Yayasan Latimojong Citarum Surabaya. Ini cetakan ketiga ya. Mungkin ada cetakan pertama, asik juga ini. Jadi kita belajar manuskrip kuno nih sebenarnya. Ya, di bagian akhirnya memang Buya Hamka biasa menuliskan itu ya, ya katakanlah. Nah, kalau di sini nih, selesai pada hari Sabtu 6 Ramadan tahun 1384 atau 9 Januari 1965. Jadi memang dibikinnya satu juz begini. Nah, kemudian sekarang baru diterbitkan ya jadi 9 jilid. Ini gitu terbitan yang baru. Yang baru. Nah, ini terbitan yang lama. Iya. Oke. Jadi satu kitab satu jilid. Iya, yang ini satu juz satu jilid atau satu buku gitu kan. Nah, ini harusnya ada 30. Saya punya 30 udah banyak yang kurang-kurang gitu lah. Makanya saya terpaksa beli lagi yang lebih lengkap, gitu, yang udah edisi yang baru lah gitu. Oke. Dan barangkali ejaannya pun juga sudah sesuai dengan zaman sekarang. Iya. Kalau dulu masih ada, ini kan Tafsir Al-Azhar ada gambar masjid logo Al-Azharnya. Iya kan? Kalau sekarang mungkin yang terbitin bukan Pustaka Panji Mas lagi, sudah yang lain gitu ya. Oke. Baik Ustaz, itu tadi juz yang ke-15 selesai tanggal 6 Ramadan. Jangan-jangan Buya Hamka dulu juga punya program Dior begitu. Ya setiap subuh, pada subuh di Masjid Al-Azhar itu. Oke. Tafsir Al-Azhar ditulis dalam 30 jilid dan pada bagian akhir setiap jilid Hamka mencatat tempat jilid tersebut ditulis. Penerbitan pertama tafsir ini pada tahun 1968 nih. Diterbitkan oleh penerbit Pembimbing Masa, yaitu dari juz pertama hingga juz keempat. Selanjutnya diterbitkan pula juz 30 dan juz 15 sampai juz 29 oleh Pustaka Islam Surabaya pada 1973. Terakhir diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta, yaitu dari juz 5 sampai juz 14 pada tahun 1975. Jadi satu judul diterbitkan oleh beberapa penerbit yang berbeda untuk tiap-tiap jilidnya. Nah, ini unik memang ya. Dan tidak berurutan Ustaz ya? Iya, sama. Bukan kayak siapa? Jalalain ya kan? Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu mulai dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Kemudian nanti Suyuti kemudian mulai dari Al-Baqarah, Al-Fatihah Al-Baqarah sampai ke surat Al-Isra gitu kan. Memang begitulah kadang-kadang nggak urut karena bosan juga mungkin ya. Saya bisa membayangkan gitu kalau diurutin itu tuh bosan gitu. Jadi mungkin dia pilihlah ayat-ayat mana, juz mana yang dia, tapi lama-lama kemudian nanti dilengkapi persis sebagaimana turunnya Al-Qur'an tuh begitu juga. Quran kan nggak turun dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran kan, tapi ya pokoknya mana yang kira-kira cocok. Tapi lama-lama kemudian nanti di zaman Abu Bakar tuh dikumpulkan, nah begitu, kira-kira begitu. Oke Ustaz. Saya lanjutkan Ustaz. Ya. Dalam corak penafsirannya, Tafsir Al-Azhar mempunyai corak adabi ijtimai. Nah, ini kita juga sudah coraknya ini. Adabi ijtimai berarti lebih ke kebahasaan dan sosial begitu. Kritik sosial. Banyak sekali kritik sosial di sini yang ditulis oleh Buya Hamka. Beliau kan juga ya katakanlah sangat mengidolakan Muhammad Abduh, Rashid Ridho dan sebagainya. Termasuk ya istilahnya pada di masanya ini termasuk
mendobrak lah gitu, mendobrak tradisi. Nah, begitu, mendobrak tradisi. Dan boleh dibilang ini tafsir pertama kali dalam bahasa Indonesia. Tafsir pertama kali dalam bahasa Indonesia. Biasanya tafsir itu dalam bahasa Arab, gitu kan. Nah, ini beliau mendobrak gitu. Dan kemudian orang banyak terbuka dengan baca kitab tafsir ini karena orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Kalau mau belajar tafsir suruh belajar nahwu sorof dulu, kapan bisanya gitu kan? Tulis dalam bahasa Indonesia. Nah, itu mendobrak itu sebenarnya. Baik. Corak ini menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksud dengan bahasa yang indah dan menarik. Tafsir ini berusaha menghubungkan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Itu jadi pakemnya corak adabi ijtimai. Dalam penafsirannya, Hamka lebih menitik beratkan pada metode tahlili. Hal tersebut terbukti sebagaimana dalam tafsiran surat Al-Fatihah yang beliau luas mencapai hingga 24 halaman ini dalam berbagai sudut kajiannya. Al-Fatihah saja 24 halaman. Itu kalau pakai versi yang lama ya. Saya belum ngecek pakai versi yang terbaru. Ya, ini juga saya baru beli banget, ini masih anget nih. Masih ada apinya. Oke. Silakan coba dicek. Surat Al-Fatihah. Tafsir Al-Azhar, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang juz pertama berisi juz 1, 2, dan 3. Oh, berarti satu jilid itu 3 juz. Kira-kira begitu ya. Baik. Tapi kalau 3 juz 3 kali 9 baru 27 ya. Atau bisa jadi enggak Anda. Kalau yang di juz 30 barangkali Ustaz. Ini kan 456, 789, kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, jilid 5 itu ada 4 juz. Iya. Oke. Baik. Ini kalau saya lihat di daftar isinya saja Ustaz ya. Surat Al-Fatihah itu dari halaman 57 sampai 90. 40-an halaman juga ya? Iya. Oke. 40-an halaman. Jadi kalau yang tadi itu 24 halaman yang dicetakan baru yang lama. Iya. 24 halaman ini jadi wah, tampilannya look sekali begitu, sangat mewah. Ya, hampir 2 juta ya. Hampir 2 juta. Hampir 2 juta harganya. 30 juz. Nah, itu yang jadi problematika juga. Orang Indonesia mau belajar tafsir harus beli dengan harga hampir 2 juta kan gitu ya. Atau mungkin Ustaz Wildan bisa ngejualin dengan harga yang lebih murah barangkali. 1,7 tuh 1 bulan UMR di kota saya Solo. Oh gitu ya. Jadi ya nabung. Dan tidak boleh beli satuan ya. Harus beli satu paket. Satu paket. Ya. Kalau ini kalau nggak salah satuan. Ya, bapak saya dulu seingat saya itu membelinya tidak langsung 30 jilid. Sedikit-sedikit. Tiba-tiba bawa pulang 5, tiba-tiba bawa pulang 3, 4, 5 sampai akhirnya tersusun banyak 30. Ya, 30. Makanya kalau disusun tuh punggung bukunya itu tidak keren kayak zaman sekarang itu. Beda-beda gitu. cara membuat tampilannya gitu ya. Ya karena mungkin pada saat itu diterbitkannya tidak sekaligus. Ya, belum jadi semua gitu barangkali. Ya. Nah, sebelum kita pindah ke yang satunya lagi, saya ingin mengomentari tafsir Al-Azhar ini begini. Jadi, Buya Hamka kalau menulis itu, memang beliau kan pujangga. Jadi, bahasanya enak, mudah dicerna, renyah kalau bahasa kitanya, gitu kan. Dan kita kayak lagi baca novel, dan beliau memang punya novel, ya kan. Ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kemudian ada Di Bawah Naungan Ka'bah. Di Bawah Naungan Ka'bah, lalu yang kalau yang Siti Nurbaya itu bukan beliau ya? Bukan ya? Itu Marah Rusli. Marah Rusli ya. Tapi artinya itu novel kan. Beliau yang pujangga menulis novel dan asik kita terlarut di situ, dan sebagiannya juga sudah difilmkan ya. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu difilmkan gitu, dan saya nonton itu saya bilang, wah ini luar biasa yang punya cerita. Siapa? Buya Hamka ternyata gitu kan, seorang mufassir gitu kan. Nah, jadi emang luar biasa. Dan satu lagi, Buya Hamka itu beliau tidak kuliah formal. Tidak kuliah formal. Beliau seorang otodidak. Tapi ya maksudnya otodidak tuh bukan berarti belajar YouTube, sendiri bukan gitu. buka YouTube, buka Google, bukan. Maksudnya otodidak tuh ya ngaji tradisional gitu sebenarnya itu. Ada gurunya, ada kiainya di kampung halamannya dan sebagainya, dan beliau banyak baca, memang itu luar biasanya, dan memang pujangga. Dan nah ini yang menarik. Jadi di masa beliau itu beliau sempat diundang oleh Universitas Al-Azhar Mesir. Ya, pada masa itu yang mungkin punya kesamaan visi gitu ya, punya kesamaan visi, dan dihormati beliau di sana. Ya, belum pernah ada Al-Azhar itu kemudian menghormati tamu sehebat atau seheboh Buya Hamka. Dan bukti bahwa itu sangat hebohnya adalah beliau tuh dibolehkan
dikasih gelar doktor. Jadi ini honoris causa dari Al-Azhar. Bukan hanya gelar doktor, tapi bahkan Al-Azhar menganugerahi beliau nama Al-Azharnya. Ini jadi Al-Azharnya Mesir sebenarnya. Al-Azhar Mesir sebenarnya. Dianugerahi, silahkan Anda bikin tempat pendidikan gitu ya, yang dikasih nama Al-Azhar. Nah, kemudian itu Masjid Al-Azhar itu. Tadinya itu masjid namanya bukan Al-Azhar. Dan kemudian untuk jadi nama tafsir beliau. Nah, dan sampai sekarang kemudian di masjid itu juga ada Universitas Al-Azhar Indonesia. Walaupun kurikulumnya tidak ikut Mesir begitu ya. Seandainya itu diikuti dengan Mesirnya, wah canggih juga itu waktu itu. Tapi enggak, ya beliau waktu itu belum mendirikan universitas, tapi mendirikan Masjid Al-Azharnya, mengganti namanya menjadi Masjid Al-Azhar begitu, dan kemudian menulis ini tafsirnya dengan nama Al-Azhar. Ini anugerah dari Al-Azhar Asy-Syarif yang ada di Mesir itu. Jadi luar biasa. Boleh dibilang baru pertama kali ya Al-Azhar itu memberikan anugerah setinggi itu kepada orang yang belum pernah kuliah di Al-Azhar. Gitu. Jadi ada kesamaan semacam kesamaan visi lah begitu saat itu Al-Azhar pada masa itu dengan Buya Hamka, makanya namanya menjadi Al-Azhar ini. Al-Azhar. Dan yang uniknya kalau buat saya adalah saya selalu merekomendasikan tafsir ini kepada para pembelajar kita di Indonesia. Pertama, bahasanya enak. Yang kedua, ya adabi ijtimai, banyak kritik sosial dan sebagainya. Walaupun catatannya, beliau ini kalau secara mazhab fikihnya itu rada-rada kecampur-campur. Okay. Beliau bukan NU lah, beliau tuh lebih dibilang Muhammadiyah, gitu kan. Walaupun beliau ya tentu mengerti tentang mazhab fikih apa segala macam, mengerti gitu. Tentang khilaf ulama, tentang khilafiyah ulama dan sebagainya gitu. Dan beliau sangat dikenal waktu masih mudanya agak-agak tabrakan juga dengan kalangan kiai orang Indonesia yang textbook banget gitu ya, yang bermazhab Syafi'i. Nah, beliau kan mengidolakan Rashid Ridho, mengidolakan Muhammad Abduh yang pada saat itu agak-agak kencang juga tuh memerangi mazhab. Terus terang aja agak kencang juga karena dianggap mazhab itu belenggu, membelenggu orang dari berijtihad gitu kan. Nah, yang utarakan, yang diperjuangkan oleh Abduh dan sebagainya itu memang untuk membebaskan itu semua dari belenggu-belenggu. Alah, udah nggak usah pakai ulama-ulama lah, hajar aja langsung pakai madrasah fikriyahnya gitu kan. Jadi kesana sebenarnya arahnya, sehingga di kalangan masyarakat Indonesia yang tradisionalis, yang NU lah begitu, yang pesantren-pesantren itu ini nggak dikenal, kurang dekat. Karena kalangan NU itu lebih kepada kitab-kitab tafsirnya Nawawi Bantani misalnya gitu kan, atau pokoknya yang orang Jawa itu misalnya Al-Ibriz gitu-gitu kan. Ini buat orang Muslim perkotaan yang nggak bisa bahasa Arab, gitu. Jadi Muslim perkotaan tuh sangat dekat dengan ini karena udah bahasa Indonesia. Mereka baca tafsir Al-Azhar, tafsirnya orang Muhammadiyah lah istilahnya. Kalau kata kakek saya nih, itu tafsir Muhammadiyah itu jangan dipakai gitu kan. Ya beliau memang agak ketat juga. Makanya Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru sampai hari ini itu mereka tidak NU dalam arti ubudiyahnya. Subuh tidak ada kunut, Jumatan juga azannya cuma sekali ya. Dan sampai sekarang tuh masih begitu. Walaupun ada kisah menarik yang diceritakan oleh putra beliau, Pak Rusdi Hamka, tentang bagaimana toleransi bapaknya, Buya Hamka ini sendiri, kepada kalangan masyarakat tradisionalis NU. Waktu itu ada kisah beliau dengan Pak Kiai Abdullah Syafi'i, ya ini Kiai Jakarta nih, ya kalangan habaib lah gitu. Abdullah Syafi'i kan muridnya Kiai Kuitang, Habib Kuitang gitu kan. Ketemuan janjian hari Jumat di Masjid Al-Azhar. Dan Buya Hamka sangat menghormati Kiai Haji Abdullah Syafi'i gitu ya. Dan meminta agar Kiai Abdullah Syafi'i ini menjadi khatib Jumat. Gitu. Dan khusus untuk hari itu Masjid Al-Azhar akan melakukan azan 2 kali. Atas perintah dari Buya Hamka. Padahal Buya Hamka termasuk orang yang paling nggak terima itu adanya azan 2 kali, apa itu gitu kan. Ya memang beliau punya latar belakang, saya nggak mengatakan anti mazhab sih, tapi tidak berpegang pada satu mazhab. Jadi dia ambil semuanya, dia
dia ramu sendirilah begitu. Kebanyakan kalangan Muhammadiyah kan seperti itu kan. Mazhab tarjih. Gitu. Mazhab tarjih, jadi langsung pada Quran dan Sunnah begitu. Nah jadi tafsir Al-Azhar ini menjadi agak kurang dekat di kalangan Nahdiyin, kalangan pesantren tradisionalis, mereka-mereka yang basic keilmuannya tuh di pesantren tuh harus pakai jalur resmi ya. Maksudnya belajar nahwu shorof dulu gitu kan, belajar kitab-kitab yang memang sudah ada alurnya. Sementara ini kan langsung tadi yang antum bilang apa? Potong kompas gitu. Orang nggak disuruh belajar bahasa Arab dulu dan sebagainya, langsung tiba-tiba buka tafsir begitu. Ya, itulah kira-kira. Baik, Ustaz, menarik tentang Buya Hamka ini. Seorang Indonesia yang bahkan diundang Al-Azhar. Yang diberi gelar kehormatan honoris causa di sana, Masya Allah. Dan kalau soal keindahan bahasanya itu sudah tidak kita ragukan lagi. 2 novelnya itu diangkat layar lebar, betul. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Dalam Lindungan Ka'bah itu. Dua-duanya dibikin film layar lebar, karya buah tangan. Belum pernah kan ada mufassir yang punya novel dan novelnya difilmkan. Belum ada kan, yaitu Buya Hamka gitu. Soalnya apa? Film tuh kalau buat kalangan tertentu haram itu hukumnya. Ya gitu. Iya kan? Kiai-kiai kita zaman dulu mengharamkan. Hatta termasuk para ulama di Saudi dan sebagainya, itu film haram hukumnya. Film Ar-Risalah contohnya yang dibikin oleh Mustafa Akkad itu diboikot di seluruh dunia Islam itu. Ya, itu film dibikin dalam 2 versi kan. Film Ar-Risalah itu yang bahasa Arab dengan yang bahasa Inggris yang The Message. Yang The Message itu banyak yang nonton di dunia barat, di luar Arab. Tapi kalau dunia Arab itu diboikot, nggak boleh, mereka mengharamkan. Jadi settingan kota Mekah yang sudah jadi di Maghrib, di Maroko itu, duitnya habis buat bikin setting itu, kemudian tiba-tiba ulama sana bikin statement, haram, nggak boleh. Dan kemudian diusir Mustafa Akkad itu dari situ, kalau nggak ketemu Muammar Gaddafi, nggak jadi tuh film itu. Nah akhirnya syuting itu sebagian dibikin di Libya. Ah begitu. Karena apa? Film tuh haram gitu menurut sebagian para ulama di masa itu kan, di zamannya. Apalagi filmnya tentang Nabi Muhammad kok difilmin, syirik ini, wah macam-macam gitu kan. Nah Buya Hamka termasuk ya tadi adabi ijtimai, jadi agak sedikit bukan membelot ya, memberontak gitu dari tradisi-tradisi keagamaan yang baku di masanya. Masya Allah. Seorang pembaharu dalam tanda kutip. Gitu. Bisa dibilang seorang pembaharu. Yang muridnya Abduh, muridnya Rashid Ridho. Ya memang alurnya ke sana memang urutannya. Nah di masa itu Al-Azhar Mesir juga lagi ke sana. Nah, jadi lagi sama mereka channelnya lagi bareng. Frekuensinya sama. Makanya ketika tahu di Indonesia ada tokoh seperti Buya Hamka, mereka kagumi sekali gitu. Memang Al-Azhar di masa itu lagi ke sana. Ya Abduh kan orang Al-Azhar juga gitu kan. Maka dibilang ini muridnya Abduh yang tidak ketemu langsung gitu ya. Istilahnya tidak jadi muridnya langsung, tapi ide-idenya semua ditangkap oleh seorang Buya Hamka dan jadi tafsir, jadi apa dan sebagainya, itu luar biasa. Oke. Masya Allah, Buya Hamka, seorang mufassir yang novelnya difilmkan. Kalau novelnya difilmkan banyak Ustaz, tapi nggak ada yang jadi mufassir begitu. Buya Hamka ini memang satu-satunya di Indonesia, Masya Allah. Kalau mahasiswa kita di Al-Azhar yang pulang bikin novel dan difilmkan banyak. Tapi nggak jadi mufassir. Gitu. Oke, itu tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Kita pindah ke karya kedua yang masih dengan metode tahlili, yaitu ada tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Ini saya baca dulu tadi. Tafsir Al-Misbah memiliki metode tahlili karena dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Profesor Quraish Shihab memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap ayat sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam Mushaf Al-Quran. Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab ini berjumlah 15 volume. Mencakup keseluruhan isi Al-Quran sebanyak 30 juz. Jadi 30 juz dalam 15 jilid gitu ya. Berarti satu jilidnya 2 juz ya. 2 juz kira-kira gitu. Kitab ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati ya, Jakarta pada tahun 2000. Kemudian dicetak lagi untuk yang kedua kalinya pada 2004. Ini berarti antusiasnya lumayan besar juga Ustaz ya. Sebuah kitab tafsir 15 jilid selama 4 tahun cetak untuk yang kedua kalinya gitu.
Dari ke-15 volume kitab, masing-masing memiliki ketebalan halaman yang berbeda-beda dan jumlah surat yang dikandung pun juga berbeda. Pastilah itu. Kalau surat kan juga nggak sama kan. Nah, kalau juz mungkin agak sama gitu ya, agak sama. Tapi kalau surat tuh pasti beda-beda. Al-Baqarah udah pasti 2 juz setengah itu. Berarti kan jilid 1 Al-Baqarah nggak selesai itu. Udah masuk jilid 2 masih nerusin lagi. Oke. Profesor Quraish Shihab dalam menyampaikan uraian tafsirnya menggunakan tartib mushafi. Maksudnya di dalam menafsirkan Al-Quran, ia mengikuti urut-urutan sesuai dengan susunan ayat-ayat dalam mushaf. Ayat demi ayat, surat demi surat, ya, dimulai dari surat Al-Fatihah dan terus berakhir di surat An-Nas di juz 30 itu. Yeah. Di awal setiap surat, sebelum menafsirkan ayat-ayatnya, Profesor Quraish Shihab terlebih dahulu memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memasuki surat yang akan ditafsirkan. Cara ini beliau lakukan ketika hendak mengawali penafsiran pada setiap suratnya, begitu Ustaz? Ya, memang ini sudah tafsir yang modern ya. Jadi sudah dikasih banyak katakanlah aransemen, sudah dikasih dengan banyak atribut-atributnya, ya sudah luar biasa itu, Bang. Profesor Quraish Shihab adalah membagi atau mengelompokkan ayat-ayat dalam satu surat ke dalam kelompok kecil terdiri atas beberapa ayat yang dianggap memiliki keterkaitan erat. Okay. Ya, jadi beberapa ayat itu dikelompokkan dan dikasih judul, dikasih subjudul. Subjudulnya ini, gitu kan. Nanti isinya ada beberapa ayat. Selesai, bikin lagi subjudul untuk beberapa ayat berikutnya, dikelompokkan seperti itu. Jadi ini rada-rada maudu'i juga, gitu ya, tematik. Tapi tematiknya bukan pilihan, tematiknya sepanjang tahlili, sepanjang sepanjang tertib surat dan ayat, gitu kan. Cuma dikelompokkan itu mirip persis dengan terjemah di Depak juga begitu ya. Depak juga ngasih subjudul juga untuk beberapa ayat berikutnya, subjudul. Nah, adanya subjudul itulah yang membuat terjemah Kementerian Agama itu bisa dibilang sebagai tafsir. Karena di situ dia sudah menafsirkan kan. Padahal di aslinya kan di mushaf itu tidak ada ayat 1 2 3 4 tentang ini ya, gitu kan nggak ada penjelasan. Nah, kalau sampai ditambahin itu berarti itu tafsir sebenarnya. Oke. Ini enak banget kalau kita baca itu tadi. Jadi kita sudah pikiran kita tuh, sekarang ceritanya itu tentang ini, gitu. Nanti kalau pindah subjudul lagi, ceritanya ganti ini, gitu. Dengan membentuk kelompok ayat tersebut, akhirnya akan kelihatan dan terbentuk nih tema-tema kecil di mana antar tema kecil yang berbentuk dari kelompok ayat tersebut terlihat adanya saling keterkaitan. Ya. Dalam kelompok ayat tersebut selanjutnya Quraish Shihab mulai menuliskan 1-2 ayat atau lebih yang dipandang masih ada kaitannya. Selanjutnya dicantumkan terjemahan harfiah dalam bahasa Indonesia dalam tulisan cetak miring. Nah, ini uniknya adalah beliau punya versi terjemahan selain tafsir. Jadi di dalam kitab tafsirnya itu ada terjemahannya versi beliau dulu. Yang mana kalau saya bandingkan dengan terjemahan Kementerian Agama itu beda. Jadi nanti ada buku khusus Al-Quran dan terjemahnya dan maknanya kalau nggak salah. Al-Quran dan maknanya. Maknanya itu kalau kita bandingkan dengan terjemahnya Kementerian Agama itu nggak sama. Nggak sama. Jadi beliau agak punya semacam pandangan tersendiri. Salah satunya misalnya begini, beliau pernah ungkapkan itu ya, huruf waw, ya kan? Itu nggak bisa dihilangkan begitu saja, dalam makna itu nggak boleh hilang. Wawu itu ada macam-macam, ada wawul atof, wawul ma'iyah, wawu ini, wawu itu dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di terjemahan Kementerian Agama, kadang-kadang wawu ini kalau dipakai ini nggak pas gitu loh, ya kan? Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma, itu wa. Itu kalau di terjemahan Kementerian Agama, wawunya dibuang, diganti koma saja, gitu kan? Nah, beliau menganggap ini wawunya kemana kok hilang, padahal ini wawu punya makna. Oleh karena itu beliau bikin bikin terjemah sendiri versi Pak Quraish sendiri. Jadi di dalam tafsir Al-Misbahnya beliau itu saya punya nih ya contohnya ya. Di sini nih. Ini tafsir Al-Misbahnya Pak Quraish ya, jilid 1. Jilid 1. Di sini juga ada tulisan 1 ya, surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Yang menjadi tagline-nya pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran. Nah, ini cukup padat ini dalamnya nih, hurufnya kecil-kecil, ya kan, kecil-kecil dan padat sekali. Nah, kalau
Kalau kita lihat di sini menariknya nih, saya lagi baca surat Al-Baqarah ayat 37. Saat itu bisa lihat. Ya. Beliau tidak menuliskan teks Al-Qur'annya. Iya betul Ustaz. Nah, tapi menuliskan terjemahannya. Iya. Oke. Dan terjemahannya kalau antum mau bandingkan dengan terjemahan teks terjemah Departemen Agama nggak selalu sama. Okay. Nah, beliau punya versi tersendiri gitu ya. Nah, itu keunikan dari Pak Quraisy. Oke. Kita terusin. Sama kerennya itu Ustaz, kitabnya Ustaz ya. Wah. Ya. Al-Misbah 15 jilid, Tafsir Al-Azhar 15 juga. Al-Misbah 15, Al-Azhar 9. 9 jilid. Ya. Masya Allah. Baik. Saya lanjutkan bacanya. Ya. Selanjutnya memberikan setelah tadi itu menuliskan maknanya begitu. Selanjutnya memberikan penjelasan tentang arti kosakata, tafsir al-mufradat dari kata pokok atau kata-kata kunci yang terdapat dalam ayat tersebut. Penjelasan tentang makna kata-kata kunci ini sangat penting karena akan sangat membantu kepada pemahaman kandungan ayat. Ya tidak ketinggalan keterangan mengenai munasabah atau keserasian antar ayat pun juga ditampilkan. Namanya juga tahlili. Tahlili. Tahlili itu detail gitu kan. Semua wajahnya dikeluarin, semua keistimewaan, semua informasi terkait ayat itu semua dikeluarin. Ada munasabah, munasabah itu ya keserasian tadi kan antara satu dengan yang lain. Nanti ada siap, ada konteks gitu ya. Sebab nuzul apa segala macam. Makanya saya bilang kalau mau tahu ayat Quran dengan dalam, baca kitab tafsir tahlili. Nah, tapi karena itu banyaknya bahasa Arab susah, bacalah yang bahasa Indonesia yang sudah ditulis oleh para ulama tafsir Indonesia. Pada akhir penjelasan di setiap surat, Profesor Quraisy selalu memberikan kesimpulan atau semacam kandungan pokok dari surat tersebut serta segi-segi munasabah atau keserasian yang terdapat di dalam surat tersebut. Oh, ini berarti sudah didesain sedemikian rupa untuk betul-betul kita tuh mudah ini Ustaz memahami Al-Qur'an ini. Ya. Jadi begini, kadang-kadang kita nggak nyambung ya, ayat Quran kok kayak acak-acakan gitu ya temanya gitu kan. Sebagai contoh yang mudah tuh adalah kalau kita lagi baca rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu 183 surat Al-Baqarah, 183, 84, 85, 86, 87, dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah itu tiba-tiba ada ayat yang kayak dia itu nyempal, nggak sesuai dengan tema, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an dan seterusnya itu. Nah, buat orang awam itu dianggap nyempal, tapi buat orang semacam Pak Quraisy enggak. Beliau bisa jelaskan kenapa kok tiba-tiba ada ayat yang kayaknya dia tuh alien gitu, tiba-tiba nyelip di sini ngapain dia gitu. Ternyata ada penjelasannya gitu kan. Jadi ada keserasiannya gitu. Nah, keserasian itu jarang kebuka kalau kita cuma baca tafsir yang sifatnya ijmali. Nah, bahkan nggak semua tafsir tahlili pun mengangkat hal itu. Nah, keserasian itu menjadi tagline-nya Pak Quraisy. Keserasian. Jadi begini akhirnya. Quran itu urut-urutannya udah cakep banget ya. Kemudian urutan surat, urutan ayatnya udah cakep banget. Dan itu ternyata ada rahasia atau hikmah tertentu kenapa ayat ini di sini dan kenapa ayat ini di sini dan di sini. Jadi gitu itu ada hikmah yang bisa diurai oleh beliau. Insyaallah Ustaz. Pada dasarnya sistematika yang digunakan oleh Profesor Quraisy dalam menyusun kitab tafsirnya tidaklah jauh berbeda dengan sistematika dari kitab-kitab tafsir yang lain. Jadi apa yang dilakukan beliau ini bukanlah hal yang khas dan baru sama sekali. Ya, jikapun ada hal yang perlu dicatat dan digarisbawahi adalah penekanan beliau pada segi-segi munasabah atau keserasian Al-Quran. Itu dia. Jadi itu catatan yang uniknya. Ya, beliau selalu bisa mencari keterkaitan dan keserasian, gitu, keharmonisan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu yang saya memang belum menemukan tafsir yang spesifik yang mengangkat poin itu. Jadi nilai lebihnya tuh pada keserasiannya itu. Ya selain juga pesan dan kesan. Kalau pesan kan maksudnya dari Allah pesannya begini. Lalu kalau kesan kita ini dapat kesannya gimana. Tapi kemudian ketika bicara keserasian, itulah yang tidak dimiliki oleh kitab tafsir yang lain. Ini sebagaimana tadi disebutkan, hal ini dapat dimengerti karena beliau memang menekankan aspek itu, ya, sebagaimana tertera di covernya itu pesan, kesan dan keserasian Al-Quran. Selanjutnya dari segi jenisnya, tafsir Al-Misbah dapat digolongkan kepada tafsir bil ma'thur sekaligus juga tafsir bil ra'i. Gabungan dari segi coraknya ya. Oke, menarik ini tadi.
Dikatakan bil ma'thur karena hampir pada penafsiran setiap kelompok ayat yang ditafsirkan ini kurang lengkap nih kalimatnya ya. Ya, merujuk kepada perkataan Nabi, sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Dan dikatakan bil ra'yi karena uraian didasarkan pada rasio juga mewarnai penafsirannya juga, merujuk kepada kitab-kitab tafsir dari para ulama yang menggunakan tafsir bil ra'yi. Hanya saja, nah ini yang saya temukan ketika saya baca tafsir Al-Misbah ini. Beliau kan seorang akademisi ya, beliau dosen, guru besar dan sebagainya gitu. Cuma saya nggak melihat beliau itu menggunakan footnote. Hampir tidak ada footnote-nya, hampir tidak ada gitu. Saya perhatikan tuh hampir tidak ada. Bahkan juga tidak yang di dalam footnote yang di dalam kalimat itu juga tidak beliau sebutkan secara spesifik. Tentu beliau punya istilahnya punya alasan gitu ya, kenapa tidak menampilkan hal itu gitu ya. Mungkin buat sekelas beliau udah nggak perlu lagi kasih footnote barangkali gitu ya. Sesuatu yang kalau buat saya itu jadi penting. Kenapa? Karena saya mahasiswa dan kalau nggak ada footnote-nya ditanya ini dari mana Anda bisa dapat ini kan. Jadi kalau Pak Quraisy mungkin nggak usah ditanya lagi gitu kan. Nah makanya ketika saya sedang menulis tafsir itu dan saya baca Al-Misbah, ternyata saya menemukan beliau juga mengutip ini juga dari kitab tafsir yang sedang saya baca. Dari Ibnu Katsir misalnya, dari At-Tabari, dari Baydawi, macam-macam lah kan banyak kitab tafsir itu. Nah ini ada, nih Mafatihul Ghaib. Wah ini di Al-Misbah ada. Jadi saya cuma mikir gini, gimana kalau saya kasih footnote ya? Karena saya ketemu sumbernya, beliau ngambil dari mana, saya ketemu gitu. Cuman kurang ajar banget ya kalau saya sok nambah-nambahin footnote begitu kan. Tapi memang seandainya dikasih footnote akan lebih enak. Seandainya, karena kita yang pada kuliah tuh jadi ini ngambilnya dari kitab tafsir ini, tafsir ini. Kalau ini kan seolah-olah ini tafsir beliau pribadi, walaupun beliau tidak mengatakan itu. Beliau hanya mengatakan saya mengutip-ngutip saja sih. Cuman ketika beliau mengutip, beliau tidak mencantumkan footnote-nya itu. Sederhana sih, pasti beliau punya alasan yang kuat ya. Kita tidak berpandangan negatif kenapa nggak dicantumkan begitu. Cuma karena kita tadi saya bilang karena kita akademisi dan kita punya tradisi untuk mencantumkan rujukan dan sebagainya, seandainya dikasih footnote itu mungkin akan lebih menarik. Tapi saya belum pernah tanyakan langsung kepada beliau kenapa Pak nggak ditambahin footnote gitu ya. Mungkin dibilang emangnya lo anak S1 S2 gitu, boleh jadi begitu jawabannya gitu kan. Jadi ya itu aja sih catatan saya. Ini kitab mantap sekali gitu ya, sudah bahasa Indonesia, ditulis oleh orang Indonesia yang ilmu pengetahuan sangat luas, dan Pak Quraisy ini pernah jadi Menteri Agama. Sebelumnya juga pernah menjadi Rektor UIN dan juga beliau pernah dipercaya kalau nggak salah zaman SBY ya menjadi duta besar kita di Kairo di Mesir. Seingat saya beliau menuliskan ini ketika beliau di Mesir, yang mana beliau lagi jadi dubes itu kan. Sehingga ya beliau punya banyak rujukan mungkin ya di sana dan punya banyak waktu juga, karena kalau di Indonesia itu saya kira emang agak sulit ya. Beberapa tokoh yang saya tanya, beliau kalau tafsir hebat banget, tapi saya tanya kenapa nggak menulis tafsir, itu kayaknya kebanyakan job ya, kebanyakan acara. Jadi dia harus jadi ngasih keynote speaker di mana, ceramah ini, ceramah itu, jadi narasumber ini itu dan sebagainya, menjabat ini, rapat ini dan sebagainya. Akhirnya nulisnya nggak sempat nulis gitu. Itu banyak yang kasus kayak gitu. Nah, ketika seorang di penjara dalam tanda petik jadi dubes, kan di sana nggak punya acara, ya kan? Nggak ada yang dikit-dikit seminar ini, seminar itu kan nggak ada gitu kan. Nah, punya banyak waktu lah untuk menulis. Jadi kalau Buya Hamka menyelesaikan tafsirnya di penjara, Pak Quraisy menyelesaikan tafsirnya juga di penjara. Tapi penjaranya bukan penjara masalah politik, tapi penjaranya adalah jadi dubes gitu. Jadi dubes tuh jadi mungkin bisa lebih banyak waktu ya gitu ya. Karena Pak Dr. Munif ya, dosen saya di IKI itu mengatakan begitu. Anda kalau mau nulis disertasi S3 itu syaratnya Anda harus nginep di hotel. Jadi nggak usah diganggu-ganggu dan nggak usah ngajak istri. Kalau ngajak istri nggak jadi nulis itu, malah bulan madu ntar punya anak lagi. Jadi harus ada seperti itu. Nah, Pak Quraisy juga kemudian mendirikan banyak lembaga ya terkait dengan masalah Al-Quran ini ya, dan kemudian banyaklah orang-orang kita di Indonesia yang ya boleh dibilang menjadi murid-murid beliau. Ya termasuk saya misalnya kuliah di
S3 di IIKI, ya beliau menjadi guru besar kita juga akhirnya gitu ya. Nah, tafsirnya ini belum ada yang bisa bikin kayak gini lagi. Ya kita doakan semoga nanti murid-murid beliau itu banyak yang bisa bikin lagi tafsir. Karena kita baru punya 2 nih di Indonesia. Yang tahlili. Yang tahlili. Nah, kalau yang ijmali, kita belum ngomongin yang ijmali ya. Oke, nanti kita ngomongin ijmali. Baik. Oke, ini 2 tafsir yang tahlili. Menariknya itu tadi Ustaz. Beliau berdua ini kalau dalam bahasa tasawuf begitu Ustaz ya. Ada riyadhahnya. Nah, ada tirakatnya gitu. Meskipun berbeda, tirakatnya Buya Hamka masuk penjara begitu. Kalau riyadhahnya Profesor Quraisyim ini agak enak nih, jadi dubes. Tapi dua-duanya sama-sama sampai ke goyahnya, yaitu menelurkan kitab tafsir. Yang satu tafsir Al-Azzar, yang satu tafsir Al-Misbah. Masya Allah. Dua kitab tafsir bercorak tahlili yang ditulis oleh ulama asli Nusantara, Profesor Quraisyim dan Buya Hamka. Begitu. Baik, Sadi. Kita selesai dari poin yang pertama, yaitu tafsir tahlili. Ada 2 karya ulama Nusantara di sana. Ada Profesor Dr. Quraisyim dengan tafsir Al-Misbahnya, dan yang pertama tadi Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya. Kita pindah nih, kalau kita lihat di daftar isi, balik lagi ke PDF-nya. Ini ada tafsir ijmali, gitu Ustaz. Tafsir yang sifatnya global ya. Global. Ini ada 18, Masya Allah Ustaz. Oke. Ada tafsir Marah Labid, Tamsyiat Muslimin, Terjemahan dan Mustafid, tafsir Quran Indonesia, tafsir Quranil Azim, begitu. Ini langsung saja kita bahas satu persatu insya Allah Ustaz ya. Oke, silakan. Kita bisa klik langsung kalau kita punya PDF-nya Bapak Ibu. Ini pertama tafsir Marah Labid. Karya Syekh Nawawi Al-Bantani. 1815 sampai 1897. Ini judul lengkapnya adalah Tafsir Marah Al-Labid li Kashfil Ma'na Al-Qur'anil Majid. Namun juga dinamakan dengan nama lain, yaitu Tafsir Al-Munir. Ini mirip dengan Lima'alimit Tanzil. Dengan tafsirnya Dr. Wahbah Juwaili, Tafsir Al-Munir. Dan sebenarnya tafsir ini ditulis dalam bahasa Arab. Walaupun penyusunnya asli dari Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena kan judul kita tafsir karya ulama Nusantara. Ulama Nusantara. Urusan dia mau nulisnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa daerah, itu urusan dia. Jadi yang kita hitung adalah dia orang mana gitu. Walaupun nanti mungkin beliau tempat tinggal, berdomisili di mana gitu ya. Tapi kan dia orang Indonesia. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya berarti orang Banten. Al-Jawi, ya orang Jawa. Maksudnya di masa itu penyebutannya kan belum ada Indonesia, adanya ya Al-Jawi. Dan juga belum ada istilah Nusantara juga gitu ya. Tapi ya itu kita anggap sebagai tafsir karya anak bangsa sebenarnya gitu ya. Oke, kita bicara tentang Marah Labid. Silakan dibaca. Baik, Ustaz. Sudah ya tadi ya. Kabar baiknya, ada kabar baiknya Ustaz. Tafsirnya sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Iya nih dia, yang di tangan saya ini. Ini saya pakai jilid satunya ya. Jadi di sini ditulis Tafsir Al-Munir Marah Labid ya. Nah, dia punya nama yang lain tadi Tafsir Al-Munir ya kan. Nah, di sini ditulis nih di dalamnya Tafsir Al-Munir li Ma'alimit Tanzil ya kan, atau dalam kurungnya disebut Marah Labid ya. Walaupun dia aslinya bahasa Arab, tapi kemudian sudah diterjemahkan ya. Jadi kita orang Indonesia bolehlah kemudian mengaku dan berbangga ya mengakui. Tapi yang menarik di sini misalnya ya, ini satu ayat ya, cuman ada 1, 2, 3 paragraf. Oke, langsung ayat yang lain ya, terjemah paragraf 1 cuma 1 paragraf gitu kan. Ini ayat 17 nih surat Al-Baqarah. Masaluhum kamasalil ladzi istaqada nara ya falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Dikasih terjemahannya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api gitu ya. Tapi kemudian kalau saya hitung, ini paragraf pertama dan paragraf kedua. Cuma ada 2 paragraf aja, silakan untuk periksa. Ini berarti ya benar-benar tafsir ijmali begitu Ustaz. Ya, sangat singkat, ringkas begitu langsung tes begitu bahasa Jawanya Ustaz. Orang Jawa begitu ya. Oke. Tapi walaupun begitu, ini jumlah jilidnya cukup banyak ini. Ini baru jilid pertama. Saya kalau nggak salah ada berapa jilid ya di rumah itu, mungkin di mukadimahnya ada ya, ada sekitar 5 apa 6 gitu ya jilidnya.
Kalau yang di bahasa Arabnya tuh 2 jilid saja Ustaz. Aslinya 2 jilid. Tapi ketika sudah diterjemahkan ya penerjemahan itu membutuhkan makna yang jauh lebih banyak kan begitu ya. Nah ini mungkin juga bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam tafsir yang lebih ringkas, yang lebih sederhana, yaitu tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Masya Allah. Oke, ini di jilid pertama, ini dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Nah, sudah 5 juz ini dalam satu jilid yang berbahasa Indonesia ini. Ya. Sangat recommended begitu Ustaz ya. Ya. Tafsir Al-Munir. Cuma saya lupa berapa harganya waktu itu. Karena kita nggak jualan buku ya. Tapi itu informasi penting sebenarnya Ustaz. Oh iya. Ya nanti silakan silakan nanya Ustadz Wildan lah itu. Beliau mungkin bisa jadi agen kitab juga mungkin. Agen kitab tafsir. Baik Ustaz. Kalau soal nama, tidak asing lagi nih, bahkan harum nama beliau ini di dunia internasional. Beliau seorang ulama yang mutafannin, begitu banyak karyanya. Tafsir punya Marwah Labid, fikih punya Kasyifatu Seja, tafsir sarahnya Safinatun Ninja, begitu. Kemudian di akidah juga ada Nurul Dholam, syarahnya Aqidatul Awam. Ya pokoknya itu ulamanya orang Indonesia lah. Ulamanya orang Indonesia. Asal tahu aja, kita orang Indonesia ini rata-rata kalau ditanya berapa jumlah ayat dalam Al-Quran, kan selalu jawabannya 6.666. Nah, itu beliau yang menyebutkan. Jadi ada beberapa orang yang tanya ke saya kan, 666 itu dari mana sumbernya? Saya cari di kitab tafsir di mana-mana nggak ketemu. Iyalah nggak ketemu. Ketemunya di karyanya beliau. Tafsir Marwah Labid. Pak Marwah Labid. Beliau menyebutkan 6.666 dengan alurnya begitu ya. Itu pemahamannya agak panjang sebenarnya. Tapi angka 6666 itu dari Syekh Nawawi Al-Bantani sebenarnya. Beliau orang Indonesia, orang Banten lah begitu kan. Tapi memang jadi ulama besar di negeri di Saudi sana lah, di Timur Tengah, dan karya-karyanya banyak diterbitkan dan orang seolah-olah lupa bahwa dia itu orang Indonesia. Dan beliau juga memang kayaknya nggak pernah pulang kampung juga ya. nggak kayak mahasiswa kita tiap tahun pulang kampung. Beliau ada di sana jadi guru, jadi pengajar dan punya karya banyak, dan karena beliau tinggal di sana ya karyanya dalam bahasa Arab gitu. Karena kalau beliau tulis dalam bahasa Sunda gitu boleh jadi nggak ada yang baca gitu kan, karena orang kita itu mungkin nggak punya kesadaran yang tinggi ya pada saat zaman-zaman segitu untuk belajar agama. Ini kan orang ada euforia belajar agama Islam sekarang kan baru sekarang ini aja. Artis pada insaf gitu kan, selebriti pada insaf itu kan sekarang gitu. Dulu kan enggak gitu. Yang artis, yang selebriti dan sebagainya ya udah dalam dunianya. Nah sekarang kemudian kalau ada orang mau belajar agama ya masuk pesantren, belajar bahasa Arab dulu, kemudian kalau pinter ke Timur Tengah, ya otomatis dia sudah menguasai bahasa Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Oke. Baik, itu yang pertama tafsir Al-Munir atau Marwah Labid. Yang kedua ada tafsir Tamsyiat Al-Muslimin. Judul lengkapnya adalah Tafsir Tamsyiat Al-Muslimin fi Tafsiri Kalami Rabbil Alamin. Tafsir ini juga tertulis dalam bahasa Arab. Penyusunnya adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi. 1888 sampai 1950. Selain itu beliau juga menyusun kitab Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Quran. Ini adanya cuma dalam catatan sejarah aja ya. Fisiknya saya nggak pernah ketemu dan kayaknya belum ada yang menerbitkan juga kelihatannya ya. Mungkin ada di museum di Baitul Quran, wallahu a'lam, mungkin ada barangkali ya. Ya ini sebagai catatan sejarah saja. Kemudian juga nanti ada tafsir Abdul Rauf Singkel, ya kan? Tafsir Turjuman Al-Mustafid. Itu yang kita juga nggak punya juga ya. Kemudian ada nomor 4 apa itu? Tafsir Quran Indonesia. Saya Ahmad Surkati. Ya juga kita nggak punya. Kemudian, nah ini yang menarik nih, dikenal tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, yang disusun oleh 3 orang, yaitu Haji Alim Hasan, Haji Zainal Abbas, dan Abdurrahman Haitami. Saya juga nggak punya salinannya atau katakanlah cetakan mana dan sebagainya. Nah yang ada yang nomor 6. Tafsir Al-Furqan, terbit pertama kali tahun 1956, penyusunnya adalah Hasan. Ini dia Tafsir Al-Furqan. Ya. Ini sudah edisi bahasa Indonesia yang mutakhir karena tahun berapa 56 waktu itu ejaannya pasti masih ejaan yang lama, yang TJ itu kan. Nah gitu. Nah yang menarik Hasan ini adalah ini kayak gini terjemahannya. Kayak Quran terjemah yang kita punya. Ya, sebelah kanan itu ayat Arabnya, Al-Quran, teks A-nya. Sebelah kiri terjemahannya.
kita sebut ini tafsir karena memang bukan terjemahan harfiah, tapi lebih kepada terjemah tafsiriyah. Nah, gitu. Nah, makanya beliau juga dengan PD-nya mengatakan ini tafsir Quran. Nah, dengan PD-nya kan, ya karena apa? Karena beliau menafsirkan gitu dan dikasih nama Al-Furqan. Walaupun nanti sebagian orang ada yang mengatakan, itu mah bukan tafsir, itu mah terjemah gitu ya. Ya terjemah itu bagian dari ya tafsir juga sih sebenarnya gitu ya. Nah, cuma memang catatannya adalah Pak Hasan ini di negeri kita dikenal sebagai tokoh pendiri Persis ya. Persis yang pemahaman fikihnya itu agak sedikit berbeda. Terbawa dengan tadi gerakan tajdid yang anti mazhab lah boleh dibilang begitu ya. Jadi gaya-gaya pendekatan fikihiyahnya itu agak nggak cocok lah dengan mazhab Asy-Syafi'i yang berkembang di negeri kita. Bahkan lebih boleh dikatakan bahwa beliau ini banyak bukan memprovokasi sih ya, tapi memberi istilahnya memberi energi kepada kalangan-kalangan yang anti mazhab Syafi'i, sehingga ceramah, tulisan apa segala macam itu arahnya bagaimana agar orang tuh tidak bermadzhab Syafi'i. Nah, ini makanya membuat tafsirnya juga kurang dikenal banyak oleh kalangan Nahdiyin di Indonesia sebagai yang paling mayoritas di mana-mana. Tapi di kalangan Muslim perkotaan, nah ini dipakai gitu. Muslim perkotaan pakai tafsirnya Hasan dengan terjemahannya gitu ya. Saya belum melakukan penelitian lebih lanjut sejauh mana perbedaan-perbedaan terjemahan beliau dengan yang di Kemenak. Belum sampai sana. Mungkin nanti bisa jadi tesis atau disertasi mungkin seperti apa metode mereka dalam menerjemahkannya. Bisa diteliti sendiri lah barangkali berikutnya sana. Tapi kalau dari segi hajm atau bentuknya itu ya persis kayak Al-Quran terjemah begitu sih. Iya, sudah gini aja kan praktis banget kan? Praktis banget. Dan memang ya ini boleh dibilang terjemah juga sih sebenarnya. Oh ya, beliau banyak sekali footnote. Nih, footnote-nya banyak. Jadi sedikit-sedikit footnote. Hampir di setiap halamannya ada footnote. Ya kan selalu ada footnote. Jadi footnote-nya ini tafsirnya, ya kan? Ini tafsirnya. Ini terjemah tafsiriyah. Nah, yang ini footnote-nya tafsirnya dia. Ya, tapi makanya kita masukkan sebagai tafsir ijmali. Ya, karena dia sedikit aja gitu, nggak terlalu banyak. Satu halaman udah berapa ayat. Ini kayak mushaf sebenarnya gitu. Tapi praktis. Jadi lebih istilahnya lebih simpel kan, bisa dibawa kemana-mana dan sebagainya gitu. Itu yang nomor 6 tadi, tafsir Al-Furqan. Ya, beliau kasih nama Al-Furqan. Ketujuh, Ustaz. Tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya, tafsir ini pertama kali terbit di tahun 1967. Hampir sama tahunnya. Tadi itu 56 Al-Furqan, kemudian yang Al-Qur'anul Karim ini 67. Tidak jauh berbeda. Penyusunnya seorang ulama dari Sumatera Barat yang pernah belajar di Al-Azhar Mesir, yaitu Kiai Haji Mahmud Yunus. Ya, ini dia tafsirnya. Tafsir Quran Karim ya. Dia dikasih nama tafsir Quran Karim. Saya nggak tahu kenapa nggak disebut Al-Quran Al-Karim ya, tapi Quran Karim gitu ya. Quran Karim. Wallahu alam. Ini gimana anunya? Ini ada gambarnya. Gambar beliaunya. Profesor Dr. Mahmud Yunusnya, orang Padang juga ya. Dan beliau kuliah formal nih di mana? Di Al-Azhar, ya kan? Jadi beliau menuliskan ini dan kemudian jadi kayak Quran terjemah juga, kira-kira kayak gini kan tampilannya. Sebelah kanan Arabnya, sebelah kiri bahasa Indonesianya. Nah, footnote-nya cukup banyak ya. Footnote-nya ini selalu ada juga. Nah, ini tafsirnya gitulah ya. Ini terjemah tafsiriyah versi beliau, ini tafsirnya beliau ya. Ijmali juga ya. Ijmali juga dalam arti ya dia tidak terlalu detail banget ya. Tidak terlalu detail, hanya istilahnya secara singkat saja. Saya justru tertarik dengan ini Ustaz. Ini kalau kita lihat sekilas ini kayak kamus gitu. Oh iya, itu untuk nomor surat ya. Oh, jadi ini ternyata ini juznya Ustaz. Oh, juznya ya. Oke. Dia ada 30 juz begini ya. Kalau juz 22 misalnya kita langsung bisa lompat di sini begini. Menarik. Jadi penulisannya itu kayak kamus gitu. Kalau itu sih bukan punya beliau, itu penerbitnya yang pinter. Penerbitnya. Jadi unik ini cetakan dari Mahmud Yunus Wadzuri ya. Oh, ini kayak dicetak oleh keluarga. Iya, penerbit beliau sendiri begitu. Oke. Ada tafsir Quran Karim karya Dr. Mahmud Yunus. Ada selanjutnya tafsir Al-Kitab Al-Mubin. Terbit pertama kali tahun 1974, penyusunnya Kiai Haji Muhammad Ramli. Iya. Ini bukan Pak Romli yang di KMK kita ya.
lain lagi. Ya, kita sudah kangen dengan Pak Haji Ramli. Lalu yang selanjutnya juga ada tafsir Al-Quran Suci. Al-Quran Suci ini khas sekali bahasa Indonesia judulnya begitu tadi. Terbit pertama kali tahun 1977, penyusunnya Muhammad Adnan. RKH mungkin R tuh Raden mungkin ya. Bisa jadi. Raden Kiai Haji. Yang ke-10 sekarang? Nah, ini orang Jawa ini. Iya. Tafsir Al-Ibriz. Terbit pertama kali tahun 1980. Penyusunnya adalah Kiai Haji Bisri Mustafa. Ya. Kalau hari ini kita kenal Gus Mus itu Mustafa Bisri. Ya. Nah, ini ayah beliau nih begitu. Ya. Jadi Kiai nama bapaknya Bisri Mustafa, anaknya Mustafa Bisri. Dibalik-balik aja ya. Tafsir ini dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa. Dan ini baru loh, termasuk baru ya hitungannya. Tadi kan kalau Buya Hamka kan hidupnya tahun berapa ya kan, Mahmud Yunus, Al-Furqan. Ini tahun 80 loh ini. Jadi masih baru sekali terbit pertama kalinya gitu ya. Dan sudah bahasa Jawa. Saya nggak tahu antum punya versinya saya yang belum beli aja Ustaz. Oh, belum tapi beli sudah ya? Ini list to buy gitu. Sudah masuk daftar yang kitab yang harus dibeli gitu. Oke. Harganya 170-an ribu itu. Berapa jilid itu? Satu jilid. Oh, satu jilid ya? Jilid. Oke. Tapi sudah di Indonesia kan? Apa masih Jawa? Belum. Jadi tampilannya itu misalnya kita bahasa Arabnya gitu, bahasa Arabnya. Kemudian di bawahnya itu pegon. ada bukan pegon tapi sudah dalam bahasa Jawa. Jadi tulisannya sudah abjad begini B, C, D, aksara Latin ya. Aksara Latin tapi bahasa Jawa. Kemudian nanti ada yang ijmalinya. Bahasa Indonesia. Masih bahasa juga. Masih juga. Jadi ya? yang satu kota itu per katanya. Ya. Yang di sini sudah jadi kalimat yang bagus begitu. Oke. Ya, tafsir Al-Ibriz. Boleh juga tuh nanti kita beli. Berapa harganya tadi? 170 ya. Oke, nanti kita belilah. Di mana kita belinya tuh ya? Online ya. Siap, Ustaz. Oke. Banyak. Yang selanjutnya ada Al-Quran dan terjemahnya. Nah, ini dari Depak, dari Kementerian Agama, pertama kali tahun 65 ini. Jadi kalau ini karena punya Kementerian Agama, jadi dia bisa lebih masif dan massal. Karena tidak dijual kan. Saya nggak tahu ya, apa dijual apa enggak ya, apa dibagikan begitu aja ya. Tapi yang jelas itu diterbitkan oleh Kementerian Agama sejak tahun 65. Gitu, dan sampai hari ini sudah mengalami 3 kali revisi. 3 kali revisi. Terakhir kemarin tahun 2019 ya. Saya ikut diundang untuk jadi yang tukang ininya lah, ngoreksi gitu lah kira-kira ya di Bandung gitu ya. Oleh LPMQ. Nah, inilah yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia ketika bicara tentang memahami Al-Qur'an. Itu adalah terjemahan Al-Qur'anul Karim yang versi Kementerian Agama. Ya, karena Menteri Agama ya, Kementerian Agama ada dananya lah dari APBN kita, dan ini yang paling banyak di mana-mana. Harusnya saya bawa juga ya, cuman lupa nih. Di rumah saya punya, ada yang versi tahun 65-nya ada, yang versi 2019-nya juga ada, versi tahun 71-nya juga ada. Karena udah 3 kali revisi. Gitu. Kenapa direvisi? Mungkin panjang ya ceritanya, tapi yang jelas ini tidak diterjemahkan atau ditafsirkan oleh satu orang. Kalau tadi kan semua adalah diwakili oleh masing-masing tokoh gitu kan. Kalau ini tim. Yang 2019 lebih seru lagi karena sudah melibatkan banyak tokoh gitu ya. Bukan hanya kalangan ahli Al-Qur'an, mufassir dan sebagainya, tapi juga tokoh bahasa. Dari Dewan Bahasa itu ada. Karena banyak tafsir saintifik gitu ya. Dari LAPAN itu dari ada para ilmuwan pun juga hadir. Dari LAPAN itu ada Pak Thomas Jamaluddin misalnya. Itu jadi tim juga gitu. Jadi ketika mau mencari diksi yang tepat untuk terjemahan ini apa, itu sudah dibicarakan panjang lebar. Jadi ya namanya juga dibiayai sama negara gitu kan. Masa terjemahannya ngasal aja kan nggak mungkin. Jadi recommended banget ini sebenarnya terjemahan Kementerian Agama, walaupun ya seperti bagaimana dikatakan oleh Pak Mukhlis Hanafi, ini tafsir terpaksa ini, ya kan? Karena pasti kita akan disodorkan pada pilihan-pilihan. Kita mau ambil yang mana, gitu kan? Misalnya contoh yang sederhana, beliau cerita ke saya, kalau tafsir yang ada hadis sahihnya tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu al-maghdub adalah Yahudi, waladdallin adalah Nasrani. Nah, kata beliau pernah juga diprotes sama kalangan tertentu, kenapa kok terjemah Departemen Agama tidak diterjemahkan saja, bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani, gitu kan? Tapi kenapa diterjemahkannya menjadi bukan jalan orang yang
engkau murkai dan juga bukan jalan orang yang sesat. Padahal kan Nabi sudah mengatakan tegas bahwa al-maghdub itu Yahudi. Harusnya terjemahkan aja langsung Yahudi gitu kan. Nah, rupa-rupanya ya nggak bisa begitu juga karena para ulama masih punya banyak versi. Bukan hanya satu versi, itu ada banyak versi dan kemudian yang disepakati terjemahan yang dianggap paling mewakili dari sekian banyak itu adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Kata Yahudi dan Nasraninya tidak muncul di situ. Gitu. Jadi kan? footnote saja Bang. Enggak masuk atau enggak tahu ya, saya juga. lupa ya apa masuk footnote apa enggak ya. Kayaknya enggak juga gitu ya. Saya punya dalam bentuk file PDF-nya sih kalau mau ditampilkan, tapi ya susah lah nanti ya kita Ya, jadi inilah yang boleh dibilang tafsir ijmali yang paling masyhur dan paling populer di Indonesia karena dibiayai dengan APBN, diterbitkan oleh Kementerian Agama dan direvisi berkali-kali oleh tim gitu. Itu sangat recommended kalau menurut saya. Oke. Itu yang nomor 11 Al-Qur'an dan terjemahnya. Di nomor 12 ada Tafsir An-Nur yang diterbitkan pertama kali tahun 1966. Penyusunnya adalah Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Saya harusnya dulu punya ya, tapi sekarang nggak tahu kemana ya. Tafsirnya Hasbi As-Siddiqi. Jadi saya lagi memang suka mengkoleksi lah ya, mengkoleksi tafsir-tafsir itu karena ini tafsir loh, ini ada karya ilmiah banget gitu dan menorehkan sejarah di Indonesia bahwa Indonesia juga nggak kurang-kurang ulama loh gitu ya. Jadi saya kira kalau ada orang yang suka koleksi batu akik gitu ya, ada yang suka koleksi macam-macam gitu kan. Nah kalau saya ya koleksi tafsir lah gitu ya. Jangan koleksi janda aja gitu ya. Selanjutnya ada Tafsir Rahmat ini Ustaz. Yeah. Diterbitkan pertama kali tahun 1981, penyusunnya Kiai Haji Umar Bakri. Yeah. Ada juga Tafsir Al-Huda, ya, Teranjas Haji Bakri Syahid. Kemudian Tafsir Quran Al-Iqlil, oleh Kiai Haji Misbah Mustafa, Bangilan, Tuban. Beliau adik kandung dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Ya, adiknya juga punya tafsir juga dalam bahasa Jawa juga. Dalam bahasa Jawa ada Al-Ibriz, ada Al-Iqlil. Iya, oke. Iqlil itu mengingatkan saya pada tafsirnya As-Suyuti. Suyuti itu Al-Iqlil. Ya. Tafsir Akmaliyah karya Syekh Ibnu Ibrahim Muhammad Saleh bin Umar As-Samaroni. Sebagai hadiah kepada Syekh Muhammad Amin Singapura. As-Samaroni, Semarang berarti saja. Bisa jadi ya, Semarang ya. Iya. Kemudian ada Tafsir Al-Munir karya Kiai Haji Daud Ismail Sopeng. Dalam bahasa Bugis. Dalam bahasa Bugis. Iya. Nusantara juga kan? Indonesia juga kan? Iya. Jadi ada bahasa Jawa, ini bahasa Bugis ini. Iya, bahasa Bugis. Dan Islam di Bugis itu luar biasa kuat itu. Para pengusaha travel haji umroh itu kebanyakan malah dari sana. Kemarin saya haji itu saya digabungkan ke orang-orang Bugis semua. Bahasa mereka tuh di telinga saya nggak familiar kan. Kalau orang Jawa masih iya, tapi kalau bahasa Bugis, bahasa Makassar begitu, wah ini lain lagi nih. Selera makannya juga beda ya. Oke, ya ada Tafsir Al-Munir juga namanya. Baik, kemudian ada Tafsir Jami'ul Bayan. Karya Kiai Haji Muhammad bin Sulaiman Solo dan ada Tafsir Al-Mahmudi. Ini Kerapiak, Jogja. Ya penyusunnya Kiai Haji Ahmad Hamid Wijaya. Ya sayangnya sebagian besarnya saya nggak punya ini. Mungkin kita berburu ya. Kalau bisa cari gitu ya online, nah biar kita punya semacam kayak perpustakaan atau katakanlah museum gitu ya, museum tafsir Indonesia. Mungkin kapan-kapan kita bisa datang ke LPMQ, Baitul Quran. Boleh jadi di sana ada koleksinya gitu ya. Koleksi. Saya nggak tahu apakah koleksinya bisa di copy diminta atau enggak. Atau gitu minimal kita dapat info ini belinya di mana. Begitu kira-kira gitu. Minimal di perpustakaan kita itu ada rak judulnya Koleksi Tafsir Ulama Nusantara. Ya, wah keren gitu, banget itu Ustaz. Keren. Ada yang tadi itu sistematika tahlili dan ini memang mayoritasnya secara ijmali atau global begitu Ustaz. Oke Ustaz, kita selesai nih dari hari ini. Kalau kita lihat di meja kita ini kayak kita YouTuber lagi unboxing sesuatu gitu Ustaz. Banyak kitab-kitab yang kita hadirkan. Nanti kalau kita sedang bahas tafsir yang berbahasa Arabnya, kita juga bisa hadirkan kitab-kitab begini lagi. Ya insya Allah kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang tafsir modern ya, yang mana
ya kita akan unboxing juga itu. Unboxing juga ya. Ada Wahbah Zuhairi, ya kan, ada yang lain-lain lah gitu mungkin. Ini kan yang bahasa Indonesia. Ya. Tapi emang saya lebih mengejar yang bahasa Indonesia itu begini. Ini kita orang Indonesia, kita ngomongin tafsir panjang lebar, ujung-ujungnya cuma nanya begini doang. Ada terjemahannya enggak? Nah, itu kan nggak usah terjemahan. Ini yang asli orang Indonesia bikin gitu ya. Yang insya Allah nggak ada miss dalam translasinya, itu nggak ada miss gitu, nggak ada kekeliruan dalam menerjemahkan, karena emang ya orang Indonesia dengan ilmunya dia tulis dalam bahasa Indonesia. Baik, Ustadz. Itu tadi tentang karya tafsir para ulama Nusantara. Kita masuk ke sesi diskusi, Ustadz. Baik. Sudah ada beberapa titipan pertanyaan ini. Yang pertama soal tafsir Al-Misbah. Yang sering digadang-gadang oleh sementara orang itu berbau-bau Syiah begitu Ustaz. Jadi sangat layak untuk dijauhi begitu. Jangan dibeli begitu karena sangat kental aliran Syiahnya. Pertanyaannya, betul demikiankah Ustaz? Ya, kalangan Syiah saja tidak mengakuinya. Oke. Kalau emang dia Syiah, pertanyaannya gini, kalangan Syiah mengakui nggak? Kalau Syiah nggak mengakui, terus sini nggak ngakui, sana nggak ngakui, terus ini tafsir apa ini? Tafsir baina-baina gitu ya. Ya enggak, Pak Quraisyih itu bukan orang Syiah gitu kan. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok semacam kayak ada orang nggak suka gitu ya pada sosok beliau, dan kenapa kok malah kenanya ke Syiahnya gitu. Sebenarnya sih kalau beliau sudah bikin jawaban tentang itu semua, jadi mungkin suatu ketika bisa kita tampilkan jawaban beliau ya, hujjah beliau ya. Saya kira ada memang di dalam kitab tafsirnya beliau ini, beliau mengutip kitab-kitab tafsirnya orang Syiah. Misalnya yang paling sering disebut itu adalah Tabatabai gitu ya. Tapi ya di mana-mana juga begitu. Di mana-mana kitab tafsir pasti mengutip sana, mengutip sini, dan belum tentu kutipan itu menunjukkan pendapatnya si mufassir tersebut. Tapi ya namanya orang udah sirik tanda tak mampu gitu, bisa jadi memang udah ke bawah-bawah. Ya, kalau Anda pernah baca kitabnya langsung, baca sendiri langsung, atau ketemu dengan tokohnya langsung, berdiskusi dan sebagainya, pasti Anda akan mengatakan, oh enggak Syiah gitu ya. Tapi ya banyak orang kan cuma dengar aja, katanya begini, katanya begitu, tapi sebenarnya tidak pernah melakukan penelitian langsung dan sebagainya. Dan memang yang namanya hoak, ya jangankan Quraisy Shihab ya, Nabi Muhammad pun juga banyak sekali hoaknya gitu kan. Hadis palsu itu apa bukan hoak gitu tentang Nabi Muhammad? Betul, kan banyak gitu. Hadis maudhu ya kan. Hoax dalam perspektif hadis. Nah, iya kan. Hadis palsu. Iya kan. Dan Nabi sudah ngeluarin ancaman, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar gitu ya. Ya maka kalau begitu kita harus menilai orang itu secara proporsional, secara subjektif ya, secara objektif gitu, jangan pakai subjektivitas kita, dan kalau bisa baca langsung gitu ya, dan kemudian ketemu dengan orangnya, dan kemudian mengkonfirmasi gitu ya. Saya sih sudah melakukan konfirmasi, dan saya katakan ini bukan tafsir Syiah dan tidak bawa-bawa misi Syiah juga gitu. Bahwa dicantumkan beberapa rujukan dari kitab Syiah ya nggak menjadikan kitab ini atau tafsir ini menjadi tafsir Syiah. Tapi korban hoaknya kan banyak gitu ya. Kalau nggak salah tadi kita nyari buku karya Pak Quraisyih, oh nggak ada Pak di sini. Yang jual buku sampai bilang nggak ada karya Quraisyih di sini. Emang kenapa kalau nggak ada? Ya seolah-olah kayak dalam tanda petik antipati gitu kan. Di blacklist di toko itu gitu. Ya tiap orang punya cara berpikir dan punya aliran-aliran sendiri lah ya begitu. Oke. Baik tadi. Ada satu buku yang menarik atau bahkan 3 begitu yang ditulis paling anyar oleh Profesor Quraisyih itu. Itu Islam yang saya pahami, Islam yang saya anut, dan Islam yang disalahpahami. Itu kalau menurut Dr. Mukhlis Hanafi sebagai murid senior beliau begitu ya. Kita bisa lihat kok akidah beliau itu di 3 karya tulisannya. Dan itu jauh sekali dari pemahaman Syiah begitu. Menurut Dr. Mukhlis Hanafi. Oke Ustaz, itu pertanyaan pertama tentang tadi tafsir Al-Misbah. Yang kedua Ustaz, tadi kita juga singgung beberapa tafsir yang ijmali lainnya. Ada tafsir Mahmud Yunus begitu, kemudian ada Al-Furqan dan yang lain sebagainya. Nah, kalau nama-nama yang beliau-beliau ini Ustaz, bagaimana latar keilmuannya itu, apa memang syarat-syarat mufassir itu sudah masuk ke beliau-beliau ini sehingga beliau layak untuk menuliskan kitab tafsir begitu misalnya? Ya penilaian orang bisa macam-macam ya, tapi yang jelas begini,
Kalau pendidikan formal ya dalam arti akademi gitu ya, S1, S2, S3 dalam bidang tafsir itu kayaknya enggak, bahkan sekelas Buya Hamka juga enggak, gitu. Cuman bahwa Buya Hamka itu ilmunya banyak dan rujukannya banyak dan sebagainya, kita semua mengakui, gitu kan. Kalau Pak Quraisy udah pasti beliau S1, S2, S3-nya di Azhar dan juga dalam bidang Quran dan tafsir, gitu kan. Jadi udah nggak jadi masalah gitu, punya latar belakang ilmu tafsir. Nah, yang kadang-kadang suka jadi masalah adalah mereka ini nggak punya latar belakang pendidikan secara formal tentang ilmu tafsir, dan pendidikan non formalnya juga orang masih bertanya-tanya dari mana dia dapatnya, gitu kan. Tapi memang disitulah yang kemudian nanti kalau kita bicara tentang syurutul mufassirin, ya syarat-syarat bagi seorang mufassir itu nanti menjadi sebuah penilaian gitu. Apakah kita bisa layak mengambil tafsir dari tokoh ini, gitu kan. Misalnya kayak Pak Hasan, gitu kan. Kita tidak akan menemukan latar belakang pendidikan formal tentang ilmu tafsir atau secara umum ilmu agama. Enggak, beliau bukan lulusan dari Azhar atau dari universitas apa dan sebagainya, enggak, gitu kan. Nah, secara otodidak saja. Nah, ini beliau orang pinter. Jadi banyak baca gitu. Itu kalau kita buat perbandingan di dunia Islam itu, contoh yang kayak gitu itu misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun gelar Syekhul Islam juga agak sedikit dipertanyakan. Dari mana dapat gelar Syekhul Islam gitu. Kalau yang sudah disepakati kan Syekhul Islam itu misalnya yang lulus Asnal Matolib itu misalnya Zakaria Al-Ansori, itu jelas Syekhul Islam gitu kan. Tapi memang begini, karyanya banyak gitu. Seorang Ibnu Taimiyah gitu kan. Hasan juga begitu, karyanya banyak gitu. Termasuk juga nanti ada tokoh yang sangat populer sekali, misalnya Nasruddin Al-Albani. Itu karyanya banyak sekali gitu. Hampir segala hal dia tulis gitu. Sehingga punya kesan di tengah masyarakat, dia pakar nih berarti gitu loh. Padahal yang jadi pertanyaan sekarang bukan masalah berapa banyak karyanya, tapi nah ini dia yang jadi masalah. Belajarnya itu dari siapa? Ya gitu ya. Misalnya nih tokoh-tokoh yang disebut yang pada nulis kitab tafsir ini, belajar tafsirnya sama siapa? Itu nggak bisa dilacak gitu, siapa gurunya, ya kan, ngaji sama siapalah gitu istilahnya kan, itu nggak kelacak gitu, nggak kelacak. Kayak Albani, ya kan, orang menganggap dia adalah seorang ahli hadis. Oke, banyak karya hadis, iya gitu kan, tapi sanadnya itu dari siapa gurunya, itu nggak kelacak. Nah, banyak orang-orang yang nggak kelacak gurunya itu, gitu kan. Nah, tinggal nanti penilaian kembali kepada masyarakat, kepada kita umat Islam gitu loh. Melihat isinya, nah gitu ya, dengan isi yang ditulis kebanyakan para mufassirin. Ini dia sejalan apa enggak? Kalau Buya Hamka itu sejalan gitu. Beliau memang nggak punya guru, dibilang otodidak lah gitu istilahnya. Dan banyak baca, banyak apa dan sebagainya. Tapi ketika beliau menafsirkan tuh nggak ada yang istilahnya bertentangan dalam tanda petik dengan karya-karya tafsir yang sudah ada. Dan terasa sekali sebenarnya beliau ngutip dari banyak gitu, dari banyak sisi gitu ya. Kecuali yang sifatnya kritik sosial, nah itu memang beliau melihat realitas masyarakat gitu kan. Nah, cuma nanti itu akan menjadi masalah ketika di kalangan yang memang dia tidak punya pendidikan secara formal, entah itu kampus atau akademi, ataupun juga tidak punya sanad jalur ngajinya, belajar ilmu agama itu ya, di bidang itu, dalam bidang tafsir, nggak ketahuan, tapi dia punya banyak karya. Nah, karyanya nanti akan bisa kita komparasikan sejauh mana sejalan apa tidak sejalan dengan apa yang sudah umumnya yang baku diakui gitu kan. Kayak Albani misalnya gitu, karya hadisnya banyak gitu, tapi sejalan nggak dengan ilmu hadis yang sudah diajarkan oleh para ahli hadis di zaman dulu atau zaman sekarang gitu. Nah, di situ nanti akan kita bisa nilai ya, seberapa akurat gitu ketika dia menulis dengan apa yang sudah baku. Nah, kalau banyak cocoknya, oke diterima. Tapi kalau banyak nggak cocoknya, itu yang jadi pertanyaan. Gitu kira-kira. Baik, Ustaz. Baik, itu dua pertanyaan yang titipan begitu Ustaz. Insya Allah juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari jamaah Zoom kita atau dari Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi di kajian ilmu Al-Quran dan tafsir di pagi hari ini. Sudah ada pertanyaan dari Pak Jang Danim. Ada dua tadi, beliau menanyakan soal
maksud dari pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran yang tercetak pada judul Tafsir Al-Misbah, itu sudah kita bahas tadi. Nah, pertanyaan keduanya ini, bagaimana dengan Al-Quran dan tafsirnya terbitan UII Press Jogja, Ustaz? Ya, ya, saya memang mencari gitu ya, belum ketemu untuk mendapatkan apa namanya naskah yang satu ini. Saya tahu pernah ada memang gitu ya, tapi mencarinya di toko buku nggak ketemu, di toko kitab juga nggak ada. Jadi belum sempat dimasukkan dah dalam kajian ini karena kita nggak mungkin mengkaji sesuatu yang barangnya nggak ada kan gitu ya. Tapi insya Allah nanti dalam kesempatan yang akan datang mungkin bisa, kalau sudah kita dapatkan, kita akan coba telaah kayak apa isinya ya. Memang kebetulan juga tidak sepopuler ya tafsir Buya Hamka dan juga Pak Quraisy gitu ya. Tapi kalaulah itu memang sebuah tafsir yang bahkan mungkin ijmali, bahkan juga mungkin istilahnya tafsir yang tahlili, maka pastinya penting untuk dibahas seperti apa isinya dan siapa sih yang menuliskannya, apakah tim ataukah misalnya satu orang gitu. Kalau tafsir Al-Azhar Buya Hamka kan Buya Hamka gitu kan. Kemudian kalau tafsir Al-Misbah adalah Pak Quraisy gitu kan. Nah, kalau tafsir UII ini siapa gitu. UII kan nama sebuah kampus ya, nama sebuah institusi gitu. Apakah ini karya bersama atau bagaimana? Ya saya belum dapat informasinya. Mungkin Ustaz Wildan malah punya informasi tentang itu. Belum juga Ustaz, belum terlalu detail juga tentang tafsir. Nggak punya channel buat belinya di mana begitu? Ya, nanti insya Allah saya segera cari tahu. Akan dicari ya. Oke, kalau sudah ketemu kasih tahu saya, nanti kita bahas. Gitu. Oke, Ustaz. Yang kedua dari Pak Yudanto Aribowo. Ini barangkali ya pertanyaan terakhir lah untuk kajian kita pada pagi hari ini, Ustaz. Nyambung lagi ke tafsir Al-Misbah, karya Profesor Quraisy. Tanpa bermaksud menyerang personal beliau, tapi beliau sempat melontarkan pendapat yang terkesan liberal, yaitu mengenai jilbab wanita, pemimpin non-muslim, dan toleransi agama. Dengan adanya kontroversi seperti itu, apakah masih recommended untuk membeli tafsir Al-Misbah? Ini nggak ada hubungannya dengan recommended membeli apa tidak membeli ya. Ya kalau punya duit dan mau beli silahkan saja kan, tidak jadi masalah. Kalau buat saya pribadi, kitab tafsir mau dari kalangan mana saja itu adalah khazanah kekayaan intelektual kita kan, kita abadikan begitu. Tapi memang ada kalangan orang-orang yang dia istilahnya memorinya tuh agak terbatas gitu, ibaratnya hard disk itu agak terbatas gitu, sehingga nggak muat kalau menyimpan begitu banyak informasi dan nggak bisa memilih, nggak bisa memilah dan memilih. Ada tipologi orang-orang yang kayak gitu. Jadi ini masuk, ini tidak, ini masuk, ini tidak. Nah, sebenarnya kalau dalam budaya intelektual kita, hal seperti itu sebenarnya tidak mencerminkan gaya keislaman ya. Dalam arti begini, para ulama kita zaman dulu ketika mereka menerjemahkan buku-buku filsafat dari Yunani gitu ya, apapun mereka terjemahkan dengan jujur saja, dengan amanah, bahwa nanti mereka mau mengkritisi, kritisilah gitu. Tanpa harus kemudian bukunya nggak boleh gitu ya kan. Jadi modelnya bukan model melarang-melarang begitu, tapi masuk aja dulu semua, ya nanti tinggal masing-masing mengkritisi. Nanti ada misalnya ada Averroes, ada Al-Ghazali gitu ya, masing-masing punya daya kritis seperti itu. Nah, budaya kita secara umum, secara intelektual itu ya begitu juga. Jadi tidak kemudian memblacklist gitu ya suatu karya ilmiah gitu. Tapi nanti kalau kita mau ya kita kritisi saja, ada kelebihan, ada kekurangan dan sebagainya, kita buat profilnya dan seterusnya. Nah, khusus terkait dengan pandangan Pak Quraisy Shihab terkait dengan masalah jilbab dan apalagi tadi itu tentang pemimpin ya. Pemimpin non-muslim dan toleransi antaragama. Begini, itu istilahnya bukan bagian dari tafsir Al-Misbahnya itu sendiri. Dalam arti itu adalah pendapat beliau secara pribadi dan tentu kita harus reconfirm lagi kepada orangnya. Ya kan gini, problematika kita adalah ketika dari awal udah nggak suka, terus apapun yang kira-kira jelek tuh langsung kita benamkan atau kita hujamkan ke orang tersebut gitu kan. Padahal sebenarnya kan begini, harusnya kita
rekonfirm lagi ke yang dianggap mengatakan begitu. Misalnya gini, apa benar Pak Quraisy itu adalah orang yang anti jilbab gitu misalnya? Ataukah beliau sebenarnya di dalam tafsirnya atau dalam pendapatnya sedang mengutip berbagai macam pendapat para ulama terkait dengan terminologi jilbab? Terminologi. Karena begini, kalau kita bicara terminologi, memang istilah jilbab itu jadi agak luas gitu ya. Apa yang maksudnya jilbab? Apakah jilbab itu artinya adalah sekedar bisa menutup aurat seorang wanita? Ataukah jilbab itu ternyata memang pakaian jenis tertentu yang memang dia punya punya spesifikasi yang berbeda dengan urusan menutup aurat? Nyambung nggak kira-kira? Jadi gini, di Quran itu ada kata jilbab. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wajiblah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tapi kalau kita lihat konteks ayat itu ayat tidak ada kaitannya dengan kewajiban menutup aurat bagi seorang wanita muslimah. Kenapa? Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Itu di ayatnya itu ada terusannya. Kenapa harus pakai jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya? Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Illatnya adalah agar mereka bisa dikenal dan mereka tidak yu'dzain, tidak diganggu. Loh, kok biar dikenal sih gitu? Apa hubungannya antara jilbab dengan dikenal? Oh, rupanya untuk membedakan mana wanita budak dengan wanita yang bukan budak gitu ya, disuruh pakai jilbab gitu. Maka kemudian uniknya adalah begini, ini jilbab ini kaitannya dengan kewajiban menutup aurat sajakah atau untuk membedakan mana budak dan mana bukan budak gitu. Nah, di situ nanti para ulama berbeda pendapat ya. Pertama begini, makna jilbab itu sendiri. Jilbab itu diterjemahkan dengan berbagai macam versi, ya. Dan versi yang paling tidak nyambung adalah yang mengatakan bahwa jilbab itu artinya kerudung seperti yang kita kenal orang Indonesia sekarang menyebutnya itu jilbab. Padahal itu bukan jilbab. Gitu. Jilbab itu adalah pakaian yang besar yang menutupi seluruh tubuh dalam satu helai, gitu, dalam satu pakaian. Nah, kalau bahasa kitanya orang zaman sekarang di Saudi itu namanya abaya. Hitam, gede, besar, gitu kan, menutupi seluruh tubuhnya, bahkan wajahnya dan matanya pun nggak kelihatan juga. Atau kalau versi kita orang Indonesia, jilbab itu lebih dekat dengan mukena. Mukena kayak mau enggak kayak gitu. Maksudnya itu pakaian yang lebar gitu loh. Bahkan ada ketika turun ayat jilbab itu, ada sebuah kisah menarik. Ada seorang wanita sahabiah bilang pada Rasul, "Ya Rasul, ini saudari kita ini dia nggak punya jilbab, nggak punya kain yang besar yang menutupi tubuhnya." Apa kata Nabi? Ya sudah, dia pakai aja punya saudaranya, jadi punya temennya, jadi dimasukin ke dalam. Jadi satu pakaian yang disebut jilbab itu bisa muat 2 orang. Nah, ini kan berarti krembong sebenarnya, gitu loh. Krembongan, kerukupan, apa sih bahasa Indonesianya itu? Yang bisa menutupi, bahkan 2 orang pun muat, gitu. Agak jauh makna kata jilbab itu dibandingkan dengan khimar. Khimar itu kerudung penutup kepala. Nah, di dalam bahasa Indonesia, dalam orf kita kemudian, yang menutupi kepala itulah yang kemudian disebut dengan jilbab. Nah, padahal bukan itu sebenarnya jilbab. Makna jilbab punya banyak sekali pengertian. Maka kalau sampai ada ulama, nggak usah sebut Quraisy Shihab lah ya, siapapun gitu, ada yang mengatakan jilbab itu tidak wajib, jangan loncat dulu, jangan kaget dulu. Kafir lo, tidak mewajibkan jilbab. Entar dulu, apa yang masuk dengan jilbab di situ? Nah, kalau misalnya dia mengatakan begini, wanita tidak wajib menutup aurat, nah itu baru masalah gitu. Tapi kalau tidak wajib pakai jilbab, apa yang dimaksud dengan jilbab dulu? Ini jilbab dalam terminologi Al-Qur'an kah? Atau jilbab dalam terminologi orofnya orang Indonesia? Nah, kalau yang dimaksud dengan jilbab di dalam tafsir dalam Al-Qur'an itu kebanyakan mengatakan pakaian besar yang bisa muat 2 orang. Pertanyaan saya begini, menurut Ustadz Wildan, itu pakai baju selebar itu dan bisa masuk 2 orang, wajib nggak? Kalau wajib nggak? Artinya semua muslimah di seluruh dunia kemana-mana wajib pakai baju yang selebar itu. Yang muat 2 orang. Yang muat 2 orang. Wajib nggak kira-kira? Enggak juga sih. Ya nggak wajib kan? Tapi kalau harus menutup aurat, iya. Akan begitu kan? Jadi harus dipahami secara lebih mendalam, begitu kan? Mungkin nanti ada juga yang mengkritisi begini, tuh buktinya Najwa Shihab nggak pakai jilbab, gitu kan? Ya enggak, dan tidak ada satupun anaknya yang pakai jilbab. Kalau pakai kerudung iya,
Nah, gitu. Harus dibedakan antara jilbab dengan kerudung, ya kan? Nah, jadi jilbab itulah pakaian yang besar gitu ya, yang menutupi seluruh tubuh seorang wanita, bahkan bisa muat 2 orang sekaligus. Dan itu kalau di masa Nabi itu tujuannya bukan untuk sekedar menutup aurat, tapi lebih untuk memberitahu bahwa ini adalah wanita merdeka yang tidak diganggu oleh orang lain, kan begitu. Maka kita jangan kemudian tiba-tiba langsung menjudge gitu ya. Pak Quraisy atau siapapun orang yang masih mengatakan jilbab itu tidak wajib. Kalau saya sih lebih cenderung mengatakan kalau mau dikritisi, coba periksa dulu apa yang masuk dengan jilbab di situ. Kalau misalnya dikatakan bahwa tidak wajib menutup aurat, nah itu bab yang berbeda lagi. Sementara juga makna aurat atau batasan aurat itu yang mana saja bagi seorang wanita, kan para ulama masih berbeda pendapat juga. Hanafi misalnya, mata kaki ke bawah bukan aurat, ya kan? Hatta wajah juga sebagian ulama ada yang mengatakan aurat, ada yang bukan, ada yang mengatakan bukan, gitu kan? Sehingga ya kita nggak bisa kemudian menurut pendapatnya guru saya begini, lalu orang lain semua pada jadi dianggap salah atau malah kemudian keluar istilah liberal. Yang liberal itu maksudnya apa liberal? Mungkin begini, liberal itulah saya nggak suka sama dia, berarti liberal, gitu kan? Nah itu sering terjadi hal-hal seperti itu. Cari aja apa yang bisa dituduhkan, apa yang bisa dihujamkan. Pokoknya saya nggak suka sama dia, pokoknya liberal, Syiah lah, apa segala macam. Itu khas orang-orang kita tuh begitu. Kalau udah berseteru dengan orang yang dia nggak suka, ya saya tadi katakan syirik tanda tak mampu. Syirik. Ya, dari awal syirik aja sebenarnya itu. Oke, jadi saya sih bukan membela ya, tapi kita berupaya untuk objektif gitu, untuk bisa lebih mengenal lebih dalam gitu. Artinya secara umum kalau soal ini masih recommended atau tidak, ya ini masih recommended sekali. Meskipun katakanlah ada part-part yang kita tidak setuju atau kita bisa perdebatkan di situ, begitu Ustaz ya? Kalau saya pribadi saya nggak mengatakan tidak setuju. Saya justru malah setuju dengan terminologi bahwa jilbab itu adalah bukan kerudung, gitu kan? Jilbab itu nggak ada kaitannya dengan menutup aurat apa tidak. Yang kalaulah misalnya Pak Quraisy mengatakan jilbab tidak wajib, itu tidak sama dengan mengatakan bahwa menutup aurat tidak wajib. Beda, itu dua hal yang berbeda. Jilbab itu sebagai sebuah model pakaian khas tertentu. Nah, kalau dianggap seperti itu, saya pun sepakat bahwa jilbab itu tidak wajib. Dalam arti apa? Ya tidak harus seorang perempuan ya pakai mukena kemana-mana, gitu kan? Tapi bahwa seorang perempuan harus menutup auratnya, kita sepakat, gitu kan? Nah, batasan auratnya mungkin kalau kita secara umum ya seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, bahwa kemudian bajunya tidak baju kurung yang besar. Jilbab kan itu dimaknainya di dalam Al-Qur'an kan seperti itu sebenarnya. Tapi ini harus dijelaskan secara hati-hati, ya, secara pelan-pelan. Jangan dari awal udah sirik duluan. Kalau udah sirik duluan tuh apapun yang kita benar aja dibilang salah, apalagi salah kan, wah makin semangat dia gitu. Pertanyaan saya cuma sederhana aja. Ketika kita menjudge seseorang, menghakimi, udah pernah ketemu belum sama orangnya? Udah pernah ngobrol belum? Udah pernah melakukan review sebelumnya atau dialog sebelumnya? Kalau belum, Anda tuh taklid aja, ikut-ikutan hoaknya orang-orang saja. Sebenarnya kan begitu. Dan tidak hanya pada Pak Quraisy, pada seluruh tokoh juga begitu seharusnya. Kita tidak langsung menjudge. Baca dulu karyanya, lihat dulu, pahami dulu secara lebih objektif, kan begitu seharusnya. Mudah-mudahan kita bisa adil begitu ya. Bahkan sejak dalam pikiran gitu. Kata Pram. Baik Ustaz, itu kayaknya pertanyaan terakhir kita di pagi hari ini. Ada pertanyaan lanjutan dari Pak Ade Alawi ini menyinggung soal hermeneutik. Ini sudah sering kita bahas dan ahlul kitab bolehkah menikahinya dan sembelihannya ini juga sudah sangat sering kita bahas. Insya Allah kita cukupkan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa ngaji lagi tentang ilmu Al-Quran dan tafsir ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup ngaji kita pagi hari ini dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Wildan Jauhari mewakili Ustaz Ahmad Sarwat dan tim yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.